Gunir adalah John Wick dalam ceritanya, mempertahankan posisinya sebagai pembunuh legendaris paling menakutkan yang pernah dikenal dunia. Tapi mengejutkan, pria yang sama telah menjadi siswa SMA biasa. Namun jangan terkecoh dulu. Dia memiliki kemampuan yang sama dan dengan mudah mengalahkan sekelompok preman seperti hari Selasa biasa. Setelah menghancurkan targetnya di masa lalu, dia menyambut kehidupan barunya yang damai sebagai siswa SMA normal. Tapi untuk sampai di sini, mari kita kembali ke cerita sebelumnya tentang pria ini. Dia adalah pembunuh terkuat sepanjang masa dan sedang menjalankan misi terakhirnya untuk pergi selamanya. Mengincar targetnya, Presiden Akagi menunjukkan kecepatan ilahi dengan bereaksi sangat cepat terhadap peluru dan mengeliminasi semua yang ada di jalannya. Akagi tahu dia tidak akan keluar hidup-hidup dan memohon belas kasihan saat Hayate, yang juga pembunuh dan sahabat Toji, membunuh pria itu untuknya. Organisasi mereka menugaskan mereka membunuh Akagi. Jadi secara alami mereka menembak presiden dan menyelesaikan tugas mereka tak lama setelah kematian. Tuyi melihat layar ponsel Akagi dan melihat foto dia bersama putrinya. Tuyi tidak ingin lagi terlibat dalam kehidupan pembunuhan. Dan secara resmi pensiun, Tuyi pulang ke rumah bersama pacarnya yang tercinta, Mirai, yang sedang menunggu untuk memasakkan makanan enak untuknya. Dalam perjalanan pulang, Hayate memuji pengalaman Tuyi dan betapa hebatnya dia sebagai pembunuh nomor 1. Meskipun semua orang takut pada nama dan reputasinya, Hayate berpikir itu membantu dalam pekerjaannya. Dia sudah merasa sedih karena sahabatnya pensiun selamanya, tapi pria kita sudah selesai dengan pekerjaannya dan ingin menjalani kehidupan normal. Semuanya mulai terjadi sejak dia bertemu Mirai, pacarnya yang ingin hidup tenang bersamanya dan anjing mereka, John. Memberinya kehangatan yang jarang bisa dia rasakan sebelumnya. Hayate berpikir itu akan sulit bagi seorang pembunuh. Terutama ketika yang dia tahu hanyalah membunuh, mengejutkan pembunuh tanpa ampun, juga seorang yang sedang jatuh cinta yang ingin segera melamar pacarnya saat pulang ke rumah. Dia terlihat keren dan menyambut kehidupan normal barunya, gugup seperti kutu buku, bersiap untuk bertemu cintanya. Bau darah membuatnya waspada dan teror menyelimuti dirinya. Dia ingin memulai kehidupan baru dengan Mirai. Tapi tepat saat dia masuk berlari, harapannya hancur berkeping-keping. Mirai tergeletak di genangan darah bersama anjingnya yang kalah. Dia mendekatinya, bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan ini terjadi. Merasakan Hayate tepat di belakang memanggil sahabatnya yang memuji Toji karena selalu tahu siapa yang mengikutinya. Sayangnya organisasi tidak ingin seseorang seperti dia menjalani kehidupan pensiun. Terutama ketika dia menolak membantu mereka mencapai tujuan mereka, Hayate berpikir Mirai adalah masalahnya. Itulah sebabnya dia membunuhnya, memungkinkan Toji dibebaskan oleh kehendak Oden membunuh. Toji tepat saat dia sudah kalah, meratapi kehilangan pembunuh terbaik dalam pikiran terakhirnya. Toji merenungkan kenyataan pahit bahwa pria sepertinya tidak akan pernah mencapai akhir yang bahagia dan kehidupan normal. Dan karena dia, kekasihnya menderita akibat tindakan seorang pembunuh, tanpa ampun yang berani bermimpi terlalu jauh, itu sampai dia mendengar banyak suara bergumam dalam keadaan tidak sadar membantunya. Suara-suara itu tampak asing sampai akhirnya dia membuka mata kembali, tapi kali ini bukan lagi Toji si pembunuh, dan dia tidak lagi sekarat bersama orang-orang tercintanya. Pria itu berusaha keras bangun dari tempat tidur dengan panik, penglihatannya kabur sampai dia melihat dirinya di cermin dan menyadari bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar berbeda. Saat ini yang dulu adalah pembunuh paling ditakuti dan tanpa ampun di zamannya hanyalah seorang pemuda. Kaito Fujiwara diberitahu bahwa dia telah lulus semua ujiannya dan siklus rehabilitasinya berhasil selama sebulan terakhir. Dokter dengan senang hati menyatakan bahwa ingatan yang hilang dari pria itu juga akan kembali saat dia kembali ke kehidupan biasanya. Yang berarti Kaito mengalami semacam amnesia. Meskipun itu hanya sebagian dari cerita, karena bagi John Wick versi Korea, yang terakhir dia ingat adalah gambaran memilukan dari pacarnya yang tercinta, tergeletak dalam darah dingin bersama anjing kesayangannya, pria yang dikenal sebagai Toji, pembunuh paling mematikan yang ingin keluar dari kehidupan gelap yang telah dijalaninya dikhianati oleh satu-satunya temannya Hayate. Hal berikut yang dia tahu adalah dia berada dalam tubuh seorang anak kecil, kecuali identitasnya benar-benar berbeda. Dari pembunuh dingin yang pernah dia jalani, ada terlalu banyak yang harus diurai untuknya, tapi untuk sekarang, anak itu telah mengumpulkan banyak hal selama tinggal di rumah sakit. Tampaknya Kaito Fujiwara, pemilik asli tubuhnya, mengalami kecelakaan tragis tertabrak dan menjadi korban terkenal Trekun saat menuju sekolah. Anak itu mengalami cedera otak yang mengancam nyawanya yang memerlukan operasi segera, dan setelah koma selama sebulan, akhirnya dia bangun, kecuali kali ini bukan Kaito melainkan Tuji.
yang benar-benar penasaran tentang proses operasi dan bagaimana itu dilakukan. Sayangnya dia tidak tahu apa yang terjadi tak lama setelah dia dibunuh. Yang terakhir dia ingat adalah suara yang menyatakan bahwa otak Tuji dalam kondisi sempurna saat menyatukan bagian-bagiannya, dia menyadari bahwa dia telah dilobotomi dengan gaya kenjaku. Kebingungan mengelilinginya tentang detail pasti hasil kematiannya, tapi gelombang emosi menguasainya. Pembunuh tanpa ampun itu meneteskan air mata demi air mata meratapi kehilangan kekasih tercintanya dan masa depan bahagianya. Di adegan berikutnya, Kaito keluar dari rumah sakit dan mengunjungi orang tuanya Kyoko. Ibu anak itu menangis terseduh-seduh seperti ibu manapun akan lakukan. Melihat anaknya pulang dengan selamat, ayahnya Truo Fujiwara secara mengejutkan adalah seorang seniman manga yang juga merayakan kesembuhan cepat anaknya. Ibu anak itu khawatir tentang amnesia Kaito. Sementara suaminya mencoba meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja segera setelah dia kembali ke kehidupan normalnya. Mereka bersemangat mendekati anaknya untuk meminta pendapatnya. Tapi berbeda dari antusiasme mereka, satu-satunya yang Tuji rasakan adalah ketakutan. Dia mengerti bahwa identitas barunya terikat dengan Kaito. Tapi jika ada seseorang yang terkait dengan insiden yang melibatkan hidupnya, maka itu berarti hal-hal akan segera menjadi rumit. Tapi untuk sekarang dia tersenyum bahagia, meyakinkan orang tuanya bahwa dia akan baik-baik saja. Karena secara internal pembunuh paling mematikan telah memutuskan untuk berbaur untuk sementara waktu. Dengan cepat kita beralih ke bagian saat mereka sampai di rumah. Kaito mengalami kejutan nyata saat menyadari bahwa anak itu adalah anak orang kaya karena rumah ini sangat besar. Ternyata ayahnya bukan hanya seniman manga biasa, dia sukses, mungkin menulis solo leveling atau semacamnya, dan sebelum semua orang menyerang saya di komentar, saya tahu itu manga juga. Ibunya berasal dari keluarga dokter terkenal. Jadi itu juga dihitung. Kyoko membawa anak itu ke kamarnya dan saat masuk, Kaito si pembunuh mengambil waktu sejenak untuk mengamati sekelilingnya. Pembunuh memperhatikan kerapihan kamar yang sangat teratur dan jujur saja tidak berbeda dari ruang khas pelajar SMA. Mengingat orang tua anak itu, dia ingat bagaimana keduanya sangat khawatir dan sering mengunjunginya di rumah sakit. Ini berarti Kaito dicintai dan disayangi oleh keluarganya dan mengingatkan pembunuh akan satu-satunya keinginan kekasihnya agar dia bahagia. Ini adalah jenis kebahagiaan yang tidak pernah bisa dialami pembunuh karena hidupnya. Jika ada sesuatu, pembunuh Tuji tidak ingin menjalani hidup yang berakhir mengecewakan orang tua Kaito. Secara aneh, dia memperhatikan sebuah foto menarik. Kali ini bukan hanya orang tua anak itu tapi juga keluarga lain yang terdiri dari 3 orang. Sepertinya pembunuh mengerti bahwa dia harus belajar sebanyak mungkin tentang latar belakang anak itu. Keesokan paginya, kami kedatangan tamu baru. Gadis ini datang dengan limusin yang sangat panjang, hanya untuk mengunjungi Kaito. Meskipun dia baru keluar dari rumah sakit sehari sebelumnya, tampaknya dia sangat ingin bertemu karena hubungan panjang mereka. Ayah anak itu membuka pintu dan menemukan Usuja yang cerah tersenyum padanya. Dia ingin tahu bagaimana kabar temannya. Bertanya apa yang sedang dia lakukan tepat saat ayah anak itu hendak menjawab. Kaito mengintip dan menyadari bahwa Usuja adalah gadis yang sama yang dia lihat di foto. Tanpa membuang waktu, gadis itu memeluknya erat menunjukkan kekhawatirannya terhadap kesehatannya. Kyoko senang melihat mereka bersatu seperti biasa. Kaito mengintip dan menyadari bahwa Usuja adalah gadis yang sama yang dia lihat di foto. Tanpa membuang waktu, gadis itu memeluknya erat-erat menunjukkan kekhawatirannya tentang kesehatan Kaito. Kyoko senang melihat mereka bersatu seperti biasa. Sementara itu, pria kita mengamati dengan seksama reaksi semua orang dan mengumpulkan informasi bahwa Usuja, pasti teman masa kecilnya, dia bersemangat dan ingin mengajaknya jalan-jalan ke sekolah, tapi Kaito menolak setelah menyadari bahwa keluarga gadis ini bahkan lebih kaya dari keluarganya. Tero mencoba ikut campur, tapi Uzuha mendorong pria itu tepat ke dalam mobil, berjanji akan merawat kondisinya. Dia berbalik untuk mengumumkan pesta perayaan atas keberhasilan pemulihan Kaito. Kedua orang tua terkejut dan kembali bekerja, sementara duo kita menuju ke sekolah. Di sekolah, sekelompok preman yang tampaknya hidup di jalan hampir melaksanakan rencana mereka. Tetsu, pemimpinnya, berniat mengganggu Usua meskipun teman-temannya takut terlibat masalah karena menyakiti putri Steve Jobs dengan tatapan tajam. Tetsu mengingatkan para badutnya bahwa mereka bertindak seperti pengecut tanpa alasan. Dia pikir mereka sudah terlalu jauh dengan menerima uang dari seseorang tertentu, yang berarti mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain melaksanakan pekerjaan ini. Begitulah orang-orang yang mereka hadapi. Saat mereka membahas rencana jahat mereka, datanglah pengawal mahal Usua dan Uzuha. Kecuali kali ini mereka terkejut melihat seorang anak laki-laki di sampingnya. Para preman menjelaskan bahwa dia hanya anak biasa, yang ternyata adalah teman masa kecilnya dan baru saja mengalami kecelakaan. Mendengar ini, Tetsu penasaran dan mendekat dengan senyum. Di adegan berikutnya, baik
Yuzuka maupun Kaito berpisah untuk pergi ke kelas masing-masing. Sang pembunuh meluangkan waktu untuk menilai kepribadiannya, percaya bahwa dia adalah teman baik yang merawatnya seperti kakak perempuan. Saat memasuki kelas barunya, Kaito merasakan secercah kehidupan normal karena dia belum pernah bersekolah di sekolah yang layak sebelumnya. Anak yang ceroboh itu bertanya tentang tempat duduknya dan seorang teman sekelas senang melihatnya. Tapi wajah anak itu berubah dari senyum menjadi ekspresi takut saat melihat Tetsu yang mengintimidasi berdiri tepat di belakangnya. Preman yang menakutkan itu mengganggunya dengan menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk Kaito di kelas ini, dan bahwa dia harus pergi bersama mereka. Tak lama kemudian, kelompok yang sama membawanya keluar sementara Kaito yang ceroboh bertanya-tanya apakah dia punya meja di sini atau semacamnya. Mengingat cara anak-anak ini tertawa sebelumnya, Kaito merasa mereka pasti sedang mengejeknya, terutama sekarang saat mereka menatapnya dengan marah. Kaito menuntut tahu di mana tempat duduknya sementara Tetsu dan anak buahnya menganggap situasi itu lucu. Hidup mendekati anak itu, penjahat itu menawarkan dilema kepada yang polos. Jika dia bisa memohon dengan berlutut, mereka akan senang membiarkannya pergi dengan hanya beberapa pukulan. Tampaknya pria ini punya masalah karena Yusuf menyukai Kai, bukan dia. Tetsu bahkan mengancam anak itu bahwa jika dia berani mendekatinya, dia akan membunuh keduanya. Lucu karena dia mengatakan ini hampir seperti kepada John Wick. Kaito meluangkan waktu untuk memahami situasinya, kecewa mengetahui bahwa anak-anak ini benar-benar musuhnya. Dia sedih bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk korban baru yang akan segera dipukuli. Sang pembunuh tidak ingin menyakiti siapapun di tubuh anak itu, dia berniat menjalani hidup bersih sebagai peringatan terakhir. Dia dengan tenang mengatakan kepada Tetsu bahwa jika dia menarik kata-katanya, mereka bisa menyelesaikan ini secara damai. Tentu saja komentar ini membuat Pung Pirang tanpa mandi itu marah seperti orang diare setelah makan Taco Bell. Penuh amarah, pria ini maju dengan tinju berniat membunuh anak itu dengan satu pukulan, tapi Raja kami yang mulia menilai lintasan serangan, menganggap pria ini amatir murni karena menyerang dengan pukulan lemah yang mengekspos sejuta titik lemah. Serangannya sangat lambat sehingga Kaito bahkan tidak perlu berusaha dan dengan mudah menghancurkan kepercayaan diri Tetsu dengan satu pukulan. Menyadari situasi ini membutuhkan tindakan serius. Dia memberikan pukulan telapak tangan yang indah ke dagu Tetsu sebelum melemparkannya ke tanah dengan slam judo, sekaligus menyadari bahwa dunia nyata sangat damai dibandingkan dengan neraka yang biasa dia alami. Beberapa saat berlalu sampai Yuzuka berlari membantunya, hanya untuk menyadari bahwa pria ini sedang memancarkan aura di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Ternyata pria ini bukan yang dalam bahaya, dia adalah bahaya itu sendiri. Yosuke terpesona, bertanya-tanya apakah anak yang ada di depannya benar-benar Kaito yang dia kenal sepanjang hidupnya. Yosuke Yucha bertanya dengan putus asa, apakah dialah yang bertanggung jawab telah memukul mereka. Pada awalnya anak laki-laki kami ragu dan akhirnya membuat alasan bahwa dia terseret ke dalam pertengkaran. Tanpa alasan yang jelas, tampaknya Yusua juga mendengar berita itu sehingga dia buru-buru menuju ke atap untuk melihat bagaimana keadaannya. Dia ingin percaya kenyataan bahwa seorang anak laki-laki dengan penampilan polos seperti Kaito tidak mungkin terlibat dalam pertarungan yang begitu brutal, tapi itu hanya sampai dia melihat noda darah di lehernya, mengira dia mungkin terluka atau semacamnya. Kaito mencoba meyakinkan bahwa dia baik-baik saja, tapi Yoshua sangat khawatir dan berteriak padanya karena membuatnya cemas, sehingga kekhawatirannya berubah menjadi kesedihan. Tidak bisa menerima ide bahwa dia terluka, pembunuh bertanya apa yang terjadi dan tetap meminta maaf. Mereka memutuskan untuk kembali ke kelas untuk saat ini. Tapi saat mereka pergi, Kaito mendengar bisikan si Pirang memukul. Bro marah dan berencana membalas dendam padanya. Adegan berubah cepat ke pesta malam yang direncanakan Yuzuka sebelumnya. Orang tua mengeluarkan sampanye dan makanan paling lezat dari meja. Maksudku siapa sih yang mereka pekerjakan untuk semua itu? Gordon Ramsay. Sementara orang tua anak itu menikmati momen dengan tawa bahagia, Kaito tidak bisa menahan diri untuk sekali lagi mengingat sosok pacar tercintanya Mirai yang sering tersenyum sama dan menyuruhnya makan cepat. Mendengar kata-katanya, pria ini berubah dari mesin pembunuh menjadi mesin makan. Bahkan anjingnya ingin mencoba makanannya. Malam itu juga Kaito pergi menemui pacarnya, bertanya-tanya apakah ini yang dirasakan saat mengalami momen bahagia bersama keluarga sendiri. Perasaan yang sama mengalir ke dirinya saat ini. Saat akhirnya dia merasakan seperti apa hidup normal itu, bagaimanapun Yoshua tampaknya datang terlambat ke pesta. Dia, meskipun itu ide dia sejak awal, ayah anak itu berteriak bahwa Yoshua sedang mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Meskipun dia tidak pernah menunjukkannya dan selalu memasang wajah pemberani, tiba-tiba perasaan tidak enak mulai menyusup ke dada anak itu.
Seolah-olah inderanya memperingatkan sesuatu yang aneh, dia memeriksa ponselnya hanya untuk melihat bahwa teman masa kecilnya sedang menelepon. Dia menjawab menanyakan keadaannya hanya untuk mendengar suara yang sama dari Pang sebelumnya. Si Pang senang karena dia cepat mengerti dan mengajak anak itu pergi ke tempat tertentu sesuai koordinatnya, dan jika Kaito menolak, mereka akan memastikan Yusua menanggung konsekuensinya. Omong-omong gadis yang sama dan sopirnya sedang ditahan sebagai sandera. Jadi dia benar-benar tidak bercanda. Suara Yuzuka mengaum dari belakang sambil memohon agar dia tidak datang, tapi anak laki-laki kami sudah mendengar semua yang ingin dia dengar dan sadar bahwa mereka akan menyakitinya jika dia tidak segera bertindak, lalu bertanya arah, dan si penjahat dengan senang hati memberikannya. Panggilan telepon berakhir tak lama kemudian, dan Kaito bertindak seolah sedang berbicara dengan teman lain bukan dengannya. Memberitahu orang tuanya bahwa dia harus menjalankan tugas cepat, Kaito meyakinkan mereka bahwa dia akan segera kembali. Adegan berubah ke pabrik gelap dan terbengkalai, di mana hampir selusin pria bersenjata menunggu untuk memukulinya. Tapi bukan hanya itu, pemimpin organisasi juga sudah datang, sementara pengawalnya dengan santai sedang berolahraga di belakang. Pria itu kesal karena Tatsuya repot-repot menelepon dan bahkan melemparkan kaleng ke wajahnya. Dia mencoba menjaga profil rendah dan dipanggil ke sini. Tiba-tiba dan tanpa diduga menempatkannya dalam risiko besar. Bagaimanapun si bajingan mengungkapkan bahwa dia telah menangkap Yuzuhara untuk menjalankan perintah organisasi. Tampaknya mereka ingin menginterogasinya tentang informasi rahasia terkait perbedaan mereka, tapi sejauh ini dia belum menyerah dan terus mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Itulah alasan utama mengapa Tatsuya repot-repot menelepon sahabatnya. Anak yang selalu ada di sekitarnya berpikir jika mereka mengancam untuk menyakitinya, dia akan membocorkan rahasia. Dengan cara ini dia akan menyelesaikan misinya, dan sebagai imbalan Tatsuya akan secara resmi mengklaim posisinya di organisasi. Pemimpin organisasi setuju dengan itu, tapi memperingatkan si Pirang tentang apa yang akan terjadi jika dia gagal dalam tugasnya. Kamu lihat Inukami, penggemar otot itu bukan tipe yang banyak bicara. Satu-satunya perintah pria ini adalah membunuh seperti yang dibuktikan. Dengan melemparkan beban seberat itu begitu cepat sampai merobohkan tembok sialan, keberadaan Inukami sudah cukup untuk membuat si Pirang kencing di celananya, karena jika dia gagal, dia akan menjadi Yosuke berikutnya. Yosuke mengaum dan memperburuk situasinya dengan memprovokasi mereka sementara asistennya mencoba menenangkannya. Sayangnya itu membuat Tatsuya memukulinya dengan menginjaknya dengan marah. Karena seseorang mencoba menyusup di antara mereka berdua, dia memberitahu anak buahnya untuk menjauhkan asisten dari dia dan fokus pada Yusua. Memastikan bahwa jika dia tidak berbicara, teman masa kecilnya akan mati. Meskipun begitu, gadis tak berdaya itu mengonfirmasi bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Tatsuya, yang marah memerintahkan agar Kaito segera dibawa. Sekarang mereka punya 40 preman bersenjata dan mantan pegulat raksasa yang bertanggung jawab membunuh seorang pria di ring. Dengan ini, tidak ada cara bagi anak itu untuk menang. Si Pirang sangat yakin bahwa Kaito tidak akan melewati Inukami, dan pada akhirnya Yoshua akan mengungkapkan semuanya. Perspektif beralih ke anak kita yang akhirnya menemukan jalannya ke pabrik. Di luar ada sekelompok orang bodoh yang akan menjadi korban barunya. Berjalan santai di samping mereka, anak itu tidak menunjukkan rasa takut. Sementara salah satu dari mereka dengan cepat mengenali bahwa dia adalah target mereka, tapi sudah terlambat. Karena pria ini membongkar mereka tanpa usaha dengan pukulan menyakitkan ke leher membuat mereka langsung lumpuh. Dengan 3 pria itu dikalahkan, sisa preman dengan cepat menyerbu maju, tapi ini adalah hari kiamat mereka. Karena siswa SMA itu menyapu mereka dengan mendorong salah satu pria ke kontainer dengan tatapan membunuh, Kaito memperingatkan para preman untuk tidak masuk ke garis pandangnya jika mereka ingin terus hidup sepanjang hidup mereka. Dan ya, One Piece itu nyata kembali ke Tatsuya. Bosnya mulai khawatir karena anak itu tidak muncul, bahkan bertanya-tanya apakah anak itu memutuskan untuk pengecut. Bagaimanapun juga dia anak-anak, tapi hanya si Pirang yang menjijikan yang tahu bahwa yang dia lawan di atap bukan anak-anak, tapi iblis. Mencoba merasionalkan dengan pemimpinnya Suo, memastikan bahwa lawannya tidak normal berbicara tentang iblis. Mereka mendengar anak buah mereka meneriakkan nama Fujiwara. Tepat di luar pabrik, Yuya terkejut sementara si Pirang pengecut. Ketakutan akan nyawanya, pintu terbuka dengan keras. Ketika tubuh seorang pria dilempar seperti bola kertas mendarat tepat di samping kaki Tatsuya, bersemangat si berotot maniak berbalik untuk menghadapi targetnya. Sementara itu, anak yang tampaknya tidak berbahaya mengingatkan Tatsuya akan peringatannya terakhir kali. Pria ini kesulitan menahan
Kekuatannya hanya untuk tidak membunuh orang-orang ini, Tuan So bingung atau bertanya-tanya. Bagaimana seorang anak bisa membasmi 20 preman sendirian sambil dengan santai menyesuaikan dasinya untuk mendapatkan aura maksimal. Kaito menuntut untuk bertemu temannya teriakan Yusua, menggema di seluruh pabrik khawatir bahwa dia datang untuknya. Berkat suaranya dia tahu bahwa dia tepat 30 meter di depan dia senang, dia baik-baik saja dan memindai. Lingkungannya mencari pria-pria bermusuhan yang siap menyerangnya dalam waktu yang tampaknya tidak lebih dari 53 detik. Kecepatan pria ini menghancurkan ruangan mengejutkan bos dengan kemampuan ilahinya sambil menjatuhkan semua orang di sekitarnya. Bahkan Tetsuya merangkak seperti pengecut menyadari bahwa mereka telah bermain dan ketahuan dengan cara terburuk. Ketakutan akan kematian menggantung di atasnya sementara anak kita menangkap Tatsuya sebelum mengepalkan tinju. Berjanji akan membuatnya menderita cukup banyak dalam beberapa saat pria ini melemparkan pukulan sangat cepat. Dengan tepat mematahkan tulang, selangkah tulang rusuk bawah, dan siku Tatsuya, seolah-olah rasa sakit yang tak tertahankan itu belum cukup. Pria itu membantingnya ke dinding terdekat dengan dorongan sederhana, dorongan anak buah Tuan Suo. Ketakutan dan benar-benar tidak ingin dipukul oleh anak kita, mereka ingin melarikan diri. Tapi dia mengingatkan mereka bahwa dia membayar mereka untuk pekerjaan itu, Suo mulai menyadari tingkat bahaya sebenarnya. Yang mereka hadapi target, mereka bukan anak tak berdaya tapi monster. Berkat perban Yuzuka, tidak melihat apa-apa, dia mendekatinya dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat saat anak kita akan melepaskan tali-talinya raksasa, itu melayangkan tinjunya untuk memukulnya. Serangan itu mengenai dengan pukulan keras, sementara Yusufa berteriak panik dia. Berpikir, mungkin mereka benar-benar punya kesempatan menang berkat tubuh raksasa mantan pegulat itu profesional. Tapi sayangnya untuknya ketika debu mereda, terungkap bahwa pukulan itu sama sekali tidak mengenai. Bahkan Kaido telah melayangkan tendangan balasan ke lawannya. Menghentikannya di tempat, petarung maniak itu tidak khawatir dan bersiap untuk serangan lain, tapi juga dialihkan oleh Kaido yang kemudian memberikan pukulan menghancurkan di wajahnya. Pukulan itu begitu brutal hingga membuat hidungnya patah. Dan meskipun begitu petarung itu berpikir Kaido tidak akan bisa mengalahkannya dengan kekuatan itu. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan pria ini, pembunuh itu menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan yang terkuat di kelompok itu dan karena fisiknya yang sekarang seperti siswa sekolah menengah. Dia kesulitan mengalahkan pria ini dengan satu pukulan seperti biasanya. Jadi sebagai gantinya, dia memilih langkah berbeda tepat ketika petarung itu hendak memukulnya, pria kita berubah menjadi kilatan dan teleportasi. Keluar dari pandangannya, mengincar tulang rusuk Inugami, dari sana dia melepaskan serangan bertubi-tubi yang berat terfokus pada satu titik, memberinya lutut dan pukulan, sampai kepala berotot itu merasakan ketakutan dan terjatuh pingsan. Sebut saja David mengalahkan Goliat, melihat petarung gilanya dikalahkan seperti itu. 6 pria lainnya lari terbirit-birit. Yang mungkin merupakan keputusan paling cerdas yang pernah mereka buat. Meskipun biasanya Kaido akan menyelesaikan targetnya. Sekarang dia harus khawatir tentang Yusua. Dia dengan cepat melepaskan tali-talinya dan memasang wajah bahagia mengekspresikan kepuasan melihat dia baik-baik saja. Kemudian memastikan kepada Yosua bahwa situasinya terkendali dan bahwa Kawai asistennya juga akan baik-baik saja. Tentu saja, situasi seperti ini yang traumatis tidak biasa bagi gadis sepertinya. Membuat Kaido bertanya-tanya apakah dia takut, tapi dengan cara yang lucu dia menarik dasinya dan bukannya berterima kasih. Dia marah padanya karena mengambil jalan terburuk yang mungkin, lihat, dia sebenarnya bisa dengan mudah memanggil polisi untuk menyelesaikan situasi atau berkonsultasi dengan orang dewasa, tapi sebaliknya kakaknya harus membuat masuk ala film dan menghadapi sendirian 40 pria, meskipun begitu Yuzuka berterima kasih padanya karena sudah berusaha sejauh itu untuk melindunginya, tapi dia sakit setiap kali dia membahayakan dirinya seperti itu. Keadaannya saat ini mengingatkannya lagi pada Murai yang selalu berkata padanya, untuk kamu dan kembali ke rumah. Selalu khawatir suatu hari akan kehilangan dia. Kaido jujur padanya dan berjanji pada temannya bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah membuatnya khawatir lagi. Momen tenangnya terganggu oleh erangan Kawai. Anak malang yang dipukul tanpa alasan, Kaido mendengar suara sirene polisi dan menyadari bahwa polisi sudah datang, menandakan saatnya untuk pulang. Di sisi lain, dia hampir berhasil melarikan diri tanpa mengerti bagaimana. Bahkan kepala berotot itu tidak mampu menghentikan anak monster itu. Tampaknya pria ini juga punya bos sendiri. Yang tampaknya semacam capok kejahatan bawah tanah, bos menakutkan ini mengungkapkan bahwa dia mengirim Lancelot untuk menangani anak itu. Sekarang karena anak itu mengganggu rencana organisasi besar, Will akan membayar harganya. Tapi sebelum itu terjadi, mari kembali ke sisi pria kita yang sudah kembali di rumah beristirahat di tempat tidurnya.
mengetahui bahwa dia membuat orang tuanya khawatir karena pergi sendirian. Jadi, sementara mereka tidur nyenyak, dia mengingat betapa khawatirnya orang tuanya saat dia kembali. Untungnya polisi tidak menahannya untuk diinterogasi karena tidak terlibat. Mengenai para preman, misi, dan tujuan akhirnya masih ambigu baginya. Kemudian ada fakta bahwa pria yang memimpin juga menghilang setelah adegan itu, jadi sepertinya dia percaya ada sesuatu yang lebih buruk mengintai di bayang-bayang. Saat dia keluar berlari pelan, dia merenungkan bagaimana dia tidak ingin ada orang di sekitarnya yang terluka lebih jauh. Tiba-tiba sejumlah proyektil ditembakkan ke arahnya yang membuatnya meloncat ke udara. Pria yang menembakkan itu benar-benar bingung karena anak itu berhasil menghindarinya. Omong-omong, Kaido sudah tahu ada seseorang yang mengikutinya pulang. Itulah sebabnya dia datang ke sini sejak awal, membuat mata-mata itu sasaran mudah. Berbalik ke pria itu, Kaido mempertanyakan motifnya pada bajingan menyeramkan itu. Dia terkesan bahwa anak itu berhasil menyadarinya. Bahkan di kamarnya ini adalah pertama kalinya dia ditemukan seperti itu, dan dengan ini dikonfirmasi bahwa anak ini bukan hanya bocah biasa. Normal memberi kredit di mana seharusnya pujianmu jatuh kepada mata-mata karena menutupi jejaknya dan berada di level yang benar-benar berbeda dari preman yang dihadapi di pabrik. Hanya dengan dua fakta itu bisa dikatakan bahwa pria ini tidak termasuk dalam roda gigi masyarakat biasa, yang menimbulkan pertanyaan mengapa dia mengintipnya sejak awal. Penguntit dari Kaito cukup terkesan dan berpikir bahwa pemuda itu juga memiliki beberapa koneksi dengan bidang pekerjaannya. Tapi anak itu tetap sederhana dan mempertahankan identitasnya sebagai siswa sekolah menengah biasa. Menolak untuk melanjutkan obrolan sepele, pria itu menyiapkan pedangnya untuk pertarungan terakhirnya. Adegan itu familiar bagi protagonis kita yang mengingat kehidupan sebelumnya. Sang pembunuh di depannya secara resmi menyatakan akhir dari Fujiwara Kaito. Pria ini bernama Sanjo dari organisasi Kehendak Besar. Diklasifikasikan nomor 67, mengadopsi posisi bertarung Kaito, merenung bahwa dia juga pernah menjadi anggota organisasi yang sama. Mari kita kunjungi markas besar organisasi Kehendak Besar. Anggota Dewan Akatsuki frustrasi karena meskipun sudah menculik Yusua, mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Akatsuki berpikir seharusnya mereka mengerahkan seorang Lanza untuk misi ini sejak awal. Untuk menyelesaikan semuanya, mari kita zoom out dan fokus pada pentingnya organisasi ini. Kelompok ini mampu menjatuhkan dunia ke dalam kekacauan berkat memiliki 1000 pembunuh di bawah komandonya. Di antara mereka, 100 pembunuh terbaik dianggap elit dan mendapat gelar Lanza. Setiap Lanza sangat dapat diandalkan dengan tingkat keberhasilan hampir 100% untuk setiap pekerjaan. Antara lain, Minami dan Akatsuki adalah orang yang sama. Minami mengungkapkan bahwa mereka mencari harta karun tertentu yang akan mengubah keseimbangan dunia. Harta itu disebut benih Fenrir dan diyakini Yuzuhara adalah pemilik saat ini dari harta suci itu. Meskipun mereka tidak memiliki bukti untuk menyimpulkan hal tersebut, Yashima mengungkapkan bahwa dia sudah mengirim Sanju untuk pekerjaan itu. Pengungkapan itu mengejutkannya karena sebelum menggunakan seorang Lanza diperlukan izin dari Odin. Tapi itulah masalahnya. Yashima sudah mendapatkan izin itu terlebih dahulu. Mereka tahu bahwa pengawal Yuzuka tidak berguna, jadi tidak mungkin itu dia. Menyimpulkan bahwa ada lebih banyak hal dalam situasi ini daripada yang mereka pahami. Menganggap musuhnya sebagai ancaman. Dan oleh karena itu ingin menghilangkan mereka dengan tangan para Lanza. Itu membawa kita ke adegan pertarungan, di mana Kaito menyadari bahwa dia sedang menghadapi seseorang dari organisasi yang sama. Posisi yang digunakan Sanju sempurna dan sulit dibaca, yang berarti status elitnya sebagai Lanza. Itu juga mengonfirmasi kecurigaan terburuk anak kita, bahwa semua masalah di sekitar Yuzuhara sebenarnya dikendalikan oleh organisasi. Pada dasarnya ini bukan kasus warisan biasa, tapi sesuatu yang lebih besar. Sanju dengan cepat mengamati posisi anak itu dan berkomentar bahwa sebenarnya dia bukan siswa sekolah menengah. Anak itu pemberani dan merasa alami saat diarahkan senjata, merasakan bahaya. Kaito menganggapnya ancaman bagi Yuzuka dan melompat maju untuk menjatuhkannya. Serangan pertama dengan santai dihindari oleh pembunuh ahli yang merenung bahwa anak itu sangat cepat dan menargetkan titik lemah dengan tepat dari sudut ini. Benar-benar terlihat seperti Kaito adalah pembunuh kelasnya sendiri, namun Sanju bukan main-main. Pria ini hampir menikam wajahnya, yang membuat anak kita menjaga jarak dari pertemuan singkat itu. Kaito telah belajar sedikit tentang gaya bertarung khusus lawannya. Sanju adalah petarung yang mengutamakan jangkauan untuk keuntungannya. Pembunuh itu terkesan dengan kemampuan anak itu dan memutuskan untuk beralih ke ofensif dengan melompat ke udara. Keadaan telah berubah dan meskipun awalnya menyerang dengan tebasan kupu-kupu, pembunuh itu dengan cepat menyesuaikan diri ke posisi berbeda.
Dalam upaya untuk membanjiri anak kita, Sanjo benar-benar senang menemukan lawannya, menghindar seperti ahli sementara itu anak kita. Mulai menyadari bahwa dia sangat tertinggal dalam kekuatan dan kecepatan, hanya ada satu cara untuk mengalahkan lawan seperti ini. Tipe dan memindai sekitarnya, sementara elit melancarkan serangan berat. Dia berpikir akhirnya dia berhasil menemukan celah untuk menyerang, tapi untuk kejutannya ketika dia melancarkan serangan terakhir, Kaito dengan santai meluncur keluar dari jaketnya sebelum menusuk lehernya dengan putaran yang tepat. Secara mengejutkan, sang tombak berhasil menghindar tepat waktu dan melancarkan serangan balasan dengan pukulannya sendiri. Luka itu akhirnya melukai Kaito. Darah menetes dan dia menyadari bahwa dia berhadapan dengan tombak yang kuat. Dia mulai menyadari keterbatasannya sendiri. Karena fisiknya yang lebih lemah dan tidak terlatih, sementara sang tombak cukup terkesan dengan upaya anak itu untuk menangkapnya. Dia berbicara tentang bagaimana gerakan Kaito yang sempurna menunjukkan bahwa dia jelas seorang profesional dalam pertempuran, kecuali satu hal yang kurang, yaitu niat membunuh yang murni. Satu-satunya perintah yang dia terima adalah membunuh seorang siswa SMA. Tapi sekarang dia mengerti mengapa pekerjaan itu diberikan kepada seorang tombak. Sanju mengungkapkan bahwa dia adalah ancaman bagi niat organisasi dengan Yoshua. Jadi dia harus dibunuh segera berkat pengakuannya sendiri. Kaito sekarang yakin bahwa organisasi itu terkait dengan semuanya. Memutuskan mengubah mode bertarungnya, pembunuh itu memutuskan mengaktifkan mode tempur dengan mengadopsi pos keren. Dia tidak akan menahan diri, berjanji menunjukkan fragmen niat membunuhnya yang sebenarnya. Sanju meluncur maju dengan tarian naga gilanya yang pada dasarnya ratusan serangan pedang. Menyerang anak kita, tombak itu menjadi tidak rasional dalam pencariannya dan benar-benar merobohkan sebuah pohon dengan mudah. Sementara itu, Kaito menemukan tempat aman untuk bersembunyi, menyadari bahwa dia berhadapan dengan seseorang yang jauh di atas level pembunuh biasa. Tornado gila itu memotong perlindungannya, melepaskan semburan air. Setelah menderita luka lain di tubuhnya, Kaito menyadari bahwa dia berhadapan dengan pengguna kelas S dengan tombak, serangannya yang tak berujung, sangat sulit dihadapi, sehingga bahkan anak kita pun tidak bisa lolos tanpa luka. Sanju menjadi gila dan menuduh siswa SMA itu juga pembunuh, bertanya-tanya, apakah tidak apa-apa jika Yosua terbunuh sebagai kerusakan sampingan. Dan disitulah pria ini salah karena kalimat itu saja memicu rangkaian kilas balik traumatis Kaito, kecuali kali ini wajah pacarnya digantikan oleh temannya. Marah, dia meluncur maju untuk menghadapi pembunuh itu secara langsung, mengeluarkan pedang dari tangannya, meraihnya dan kemudian dengan cepat memotong bahunya. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga bahkan ahli tombak pun tidak bisa menyadari apa yang salah. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah tipe anak monster apa yang sedang dihadapinya. Anak kita menolak merasakan rasa bersalah dan penderitaan yang dia alami terakhir kali. Itulah sebabnya dia berjanji melindungi Yosua dengan nyawanya. Tombak itu berpikir sia-sia melawan takdirnya, karena dia akan mati atas kehendak Tuhan. Saudaraku, dia kehilangan satu bahu dan masih ingin bertarung. Lukanya yang tak berujung sia-sia mulai sekarang, karena Kaito menyamakan setiap serangan seperti seorang profesional berpengalaman, menuduh siswa SMA itu pengecut. Sanju benar-benar terbuka selama salah satu serangannya, mengingatkannya pada tempatnya. Kaito langsung mengejarnya, memotong paha Sanju dengan sakit, dan meremehkan pembunuh pro itu karena terlalu berisik. Sampai pada keadaan seperti itu, Sanju tidak bisa menahan diri bertanya-tanya bagaimana pria ini tiba-tiba menjadi begitu cepat menggunakan kembali taktik yang sama seperti terakhir kali. Mencoba membanjiri anak kita berakhir dengan bencana baginya karena Kaito meninggalkan banyak luka di sekitar lengan kirinya, mengungkapkan bahwa tidak ada lagi gunanya karena dia sudah membaca semua gerakannya. Pada serangan berikutnya, Kaito meluncur dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi gasing dan memotong jalannya sampai ke tubuh Sanju dengan tatapan pembunuh. Menganggap ini adalah akhir dari pelontar yang masih di sini. Bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menguasai pekerjaan pisau cepat seperti itu dengan kecepatan ilahi. Cara bertarungnya mengingatkannya pada amarah Gunir, pembunuh nomor satu di antara mereka. Kaito dengan brutal merobek tubuh pria ini sampai dia berdarah dan tergeletak dalam genangan darah. Pertarungan telah berakhir dengan Sanju menyadari betapa dia sudah kalah sejak awal. Sambil terengah-engah, tombak itu gemetar, ketakutan merasakan bahwa dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Tidak ada otot karena tendon di lengannya telah dipotong. Tapi anak laki-laki kita cukup jelas baik hati untuk setidaknya memberinya satu kaki agar bisa terus maju mengenai sisanya. Mesin pembunuh memastikan bahwa karirnya sebagai pelempar telah berakhir dan dia tidak akan bisa membunuh siapapun lagi. Tanpa ampun Kaito berkomentar bahwa
Dengan cara ini, pembunuh itu akan kehilangan satu-satunya bagian dari identitasnya yang paling dia hargai itu adalah takdir, yang lebih buruk dari kematian. Karena orang-orang ini bahkan tidak bisa berbaur dalam masyarakat biasa, tapi sebelum meninggalkan pria ini sendirian, anak laki-laki itu mengajukan dua pertanyaannya. Berjanji akan memotong kaki lainnya, dengan menyakitkan jika dia menolak untuk menjawab untuk pertanyaan pertamanya. Dia ingin tahu nama pria yang memberi perintah dan mengapa mereka secara khusus menargetkan gadis itu sambil tertawa seperti orang bodoh. Sango mengungkapkan bahwa dia tidak akan berbicara bahkan jika disiksa dan dibunuh karena dia telah bersumpah setia kepada satu-satunya dan satu-satunya Tuhannya. Dan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati kehendaknya. Penyebutan Tuhan itu mengonfirmasi semuanya untuk Kaito, tapi sayangnya siren mulai berbunyi di mana-mana. Kelalaian Sanju telah menarik perhatian polisi. Dalam sekejap itu, pria itu berhasil menggunakan satu kakinya untuk melarikan diri, menyarankan anak itu juga pergi sebelum tertangkap. Sebelum pergi, Sanju bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar ingin menjadi siswa SMA biasa. Pertanyaan itu membawanya ke lorong kenangan karena Kaito ingat bagaimana semua orang di sekitarnya berpikir bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupan normal hanya karena dia telah menjalani hidupnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Bahkan sekarang saat dia masih berlumuran darah, pikiran itu melekat padanya. Apakah dia benar-benar normal? Apakah dia bahkan bisa dianggap sebagai siswa SMA? Pertanyaan itu belum terjawab. Tapi kita beralih ke markas di mana Yashima mendapat kabar terbaru dari Sanju dan Sumo, melaporkan bahwa tombak telah dibongkar secara efektif sampai tidak bisa lagi berfungsi di sini. Katsuki ada di sini terpesona oleh kemampuan Kaito mengalahkan pembunuh ahli dan memancarkan kegembiraan, dan Sumo mengonfirmasi bahwa siapapun dia adalah monster karena Sanju menggambarkan gerakan pria itu mirip dengan Gunir, sebuah nama yang menarik perhatian di antara mereka semua. Bahkan Akatsuki berpikir itu berlebihan mengatakan itu membandingkan pria ini dengan pengguna pisau terkuat yang telah ada, dan Sumo mengerti frustrasinya terutama ketika nama Gunir tidak disebut sembarangan. Minami memotong konfrontasi mereka saat Akatsuki mengeluh tentang pentingnya dan keistimewaan Toji. Terlepas dari itu, mereka berpikir bahwa pengawal acak Yosua ini terbukti cukup kuat. Tidak hanya mengganggu rencana mereka, tapi juga membongkar lawan tingkat tombak dengan perkembangan ini. Yashima dan yang lainnya tidak bisa menunggu lagi. Semua ini membuat Yashima mempertanyakan misteri di balik Kaito. Fujiwara berbicara tentang anak laki-laki kita kembali ke kamarnya dan sembunyi-sembunyi menyembuhkan diri. Dia mengalami krisis identitas, mengetahui bahwa dia seharusnya menjadi siswa SMA biasa, bukan pembunuh seperti dulu sayangnya. Untungnya dia harus membantu Yosua melarikan diri dari pengawasan organisasi, dan kemudian ada fakta bahwa dia akan semakin menjadi target sekarang. Setelah mengalahkan tombak dengan tubuh seperti ini, dia akan tersesat. Jadi Kaito berencana bekerja keras dan menjadi kuat lagi. Jika dia harus mempertahankan kehidupan damai ini, maka dia harus melakukan segala cara untuk memastikan itu tetap aman. Mengenai organisasi kehendak besar, Akatsuki menawarkan diri sebagai sukarelawan dan menunjukkan minat besar untuk menjadikan pria misterius itu sebagai targetnya. Mereka terkejut. Tapi Izumo berpikir itu ide bagus untuk ancaman sebesar ini. Bagaimanapun jika pria ini benar-benar dibandingkan dengan seseorang seperti Toji tombak biasa, tidak akan cukup. Akatsuki yang penasaran bahkan lebih senang menggunakan posisinya untuk menangani ancaman itu. Seorang Akatsuki yang penasaran semakin senang menggunakan posisinya untuk menangani ancaman tersebut. Omong-omong, pria ini bukan main-main. Dia peringkat ke-9 secara keseluruhan dan salah satu pembunuh terbesar yang ada. Setelah 1 hari berlalu sejak penculikan Yosua, orang tua Kaito dan gadis itu mengadakan pesta penyambutan besar untuk merayakan kepulangan dari rumah sakit dan menunjukkan cinta mereka. Ayahnya menyajikan omuris yang dia buat dengan sangat keras. Meskipun agak sulit dipercaya, karena hidangan itu terlihat cukup terkutuk. Setelah itu, Yosua mengatakan bahwa dia membuat sesuatu yang istimewa untuknya sambil meletakkan sepiring semur daging. Yang menggugah selera di depannya dengan senyum bangga, dia menyuruhnya mencoba mahakaryanya saat masih panas, dan pada saat itu juga saat menyentuh lidahnya. Pria kita langsung mengalami kilas balik ke masa lalu saat dia hendak meninggalkan rumah, dan Mirai bertanya apakah dia akan pulang terlambat lagi. Namun saat itu dia bilang akan pulang tepat waktu untuk makan malam karena hanya perlu bertemu seseorang dan mengambil beberapa barang tanpa memberi petunjuk tentang pekerjaan sebenarnya. Mirai benar-benar senang mendengar itu karena dia sedang menyiapkan semur daging favoritnya hari itu, dan itu membuatnya sangat bahagia. Lalu dia berkata dengan tatapan penuh semangat bahwa dia akan berbagi sesuatu yang penting dengannya saat kembali sebelum pergi, dan dia mengantarnya dengan senyum manis dan seorang anak bernama Johnny di pelukannya. Saat makan semur daging, Kaito menjadi sedih karena dia tidak pernah
bisa memberitahunya bahwa dia meninggalkan kehidupan pembunuhnya untuk bersamanya, Yuzuka kesal melihat kekecewaannya dan bertanya apakah dia benar-benar merasa seburuk itu. Tapi pria kita tiba-tiba mulai melahap makanannya seolah itu adalah makanan terakhir di dunia. Hampir menangis dia bilang rasanya enak dan ibunya bilang masih banyak lagi kalau dia lapar. Sambil melihat ayahnya menyalakan api, Diwajan dan Yusua tersenyum dengan kue dan menikmati dirinya sendiri. Pahlawan kita bersyukur dari lubuk hatinya memiliki keluarga yang begitu penuh kasih. Kemudian dia mengantar Yuzuka pulang karena situasinya semakin berbahaya akhir-akhir ini. Dia bertanya apakah dia memperhatikan sesuatu yang aneh di sekitarnya sejak saat itu. Tapi dia bilang ada polisi di sekitar rumahnya. Jadi seharusnya dia aman untuk saat ini. Bingung, Kaito bertanya, kenapa pelayannya tidak bersamanya? Dan dia bilang dia secara pribadi memintanya untuk menjauh. Karena dia sangat menyebalkan sehingga tidak mungkin bersenang-senang dengan dia di dekatnya. Bagaimanapun juga dia memberitahunya bahwa dia sangat menikmati di rumahnya. Mengakui sudah lama sejak terakhir kali dia tertawa begitu banyak, pembicaraan menjadi cepat serius. Saat dia mengaku bahwa dia merasa cukup tertekan sejak kehilangan ayahnya, mendengar itu, pria kita benar-benar terdiam, dan Yuzuka sadar bahwa dia belum memberitahunya karena tidak ingin memperburuk amnesianya. Dengan berita yang begitu menegangkan, dia bilang itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu bersamaan dengan kecelakaan mobil yang membuatnya koma. Kaito menyadari itulah alasan dia sangat emosional. Karena kehilangan dia juga saat itu, tapi dia tetap kuat. Dan tidak pernah menunjukkan perasaan sedihnya, menutupinya dengan kepribadian ceria dan riangnya sebagai gantinya. Pria kita meminta maaf padanya karena membuatnya khawatir, tapi Yusua bilang itu bukan masalah besar dan menunjuk bahwa dia tidak berubah sedikit pun, membuatnya terkejut. Lalu dia berpikir bahwa dia sedikit lebih dewasa, tapi bahkan saat masih kecil, dia punya kebiasaan sembrono dan bertengkar dengan anak-anak yang jauh lebih besar setiap kali mereka mengganggu Yusua. Meskipun dia selalu tahu dia tidak bisa menang, dia melakukannya demi dia saat dia diculik, tapi tidak bisa melihat gerakan luar biasanya. Karena matanya tertutup, Yusua menjadi curiga dan bertanya bagaimana tepatnya dia menyelamatkannya. Pria kita menghindar dengan mengatakan bahwa semua yang melihatnya sangat ketakutan yang sebenarnya terjadi setelah dia menghancurkan teman-temannya seperti monster, membuat Yusua semakin meragukan. Namun, dia berpikir itu tidak masalah selama dia cukup berani untuk datang membantunya saat dalam kesulitan. Yusua mengaku bahwa dia sangat ketakutan ketika para gangster mengancamnya dan kawaii, tapi saat melihat wajahnya bersinar lebih terang dari matahari pagi, dia benar-benar bahagia. Untuk itu dia berterima kasih dan karena sangat menawan seperti biasanya, pria kita berkata akan menyelamatkannya tidak peduli berapa kali dia membutuhkannya, membuatnya semakin merah seperti tomat matang. Setelah itu, gadis yang memerah pipinya berteriak agar dia mendekat dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil selfie yang manis dengannya. Bangga dengan foto yang bagus itu, dia bilang akan menjadikannya sebagai latar belakang layar untuk mengingat hari yang luar biasa itu, tanpa menyadari bahwa itu bisa memulai rumor aneh di sekolah. Namun Yuzuka bergumam bahwa ini juga akan membantunya untuk terus maju, dan melihat bahwa Kaito bisa peduli padanya begitu cepat setelah kecelakaan yang mengubah hidupnya, dia merasa terinspirasi untuk berhenti berpegang pada kematian tak terduga ayahnya. Pria kita tersenyum saat menyadari bahwa Yuzuka sedang berjuang seperti dirinya. Dan itu memotivasi dia untuk melindungi lebih lagi sahabat masa kecilnya yang berharga. Tepat saat itu dia terkejut ketika dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto ayahnya. Jiwanya hampir keluar dari tubuhnya saat mengenali siapa ayahnya. Dan dia mengonfirmasi apakah pria itu benar-benar ayahnya. Yang dijawab olehnya, amnesianya pasti parah karena ayahnya selalu sangat baik padanya dengan ekspresi serius. Dia menyebutkan bahwa banyak orang di sekitarnya berbicara buruk tentang ayahnya tapi dia selalu baik padanya. Dan itulah sebabnya dia mencintainya dari lubuk hatinya. Sambil melihat foto ayah Yuzuka yang menggendongnya, Kaito teringat pernah melihat wallpaper yang sama sebelumnya. Saat menyelesaikan misi terakhirnya, setiap serat jiwanya terasa sakit. Menyadari bahwa dialah yang menjauhkan ayah Yuzuka dari hidupnya, melihat betapa sedihnya dia, Yuzuka bertanya mengapa dia tiba-tiba diam saat Kaito memproses semuanya berdiri di depan putri presiden grup Akagi. Pria yang membunuh dengan dingin itu mencoba merasionalisasi dengan berpikir bahwa itu adalah Hayate yang menarik pelatuk, dan dia tidak akan menerima misi itu jika tahu itu ayahnya, tapi dia merasa bersalah karena tetap buta mengikuti kata-kata kehendak besar yang mengatakan bahwa Presiden Akagi mengkhianati organisasi, jadi dia harus menghilangkannya. Dia merasa lebih buruk karena saat itu tidak merasakan apa-apa.
Dan sekarang juga telah membahayakan Yuzuka, lalu dia mempertimbangkan untuk memberitahunya bahwa dia pernah menjadi agen organisasi yang memerintahkan kematian ayahnya. Dia mengatupkan giginya dengan frustrasi mendalam, masih belum bisa mengambil keputusan akhir. Keesokan harinya di sekolah dia duduk diam di mejanya. Sementara semua gadis di kelas berbicara riuh tentang siswa pindahan baru yang akan datang, berharap itu adalah seorang pria, jadi satu-satunya pilihan nyata adalah terus melindunginya dengan segala cara. Tepat saat itu, guru mengumumkan bahwa siswa pindahan baru telah tiba, dan saat anak laki-laki itu meminta izin untuk masuk, pahlawan kita langsung mengenali suaranya, menatapnya dengan tak percaya saat melirik anak laki-laki ceria berambut merah muda. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukan salah satu tombak ilahi di sekolahnya. Mengingat psikopat terakhir yang datang mengejarnya, kecurigaannya terbukti bahwa kehendak besar mengirim orang ini, sebagai respons langsung terhadap campur tangannya dalam penculikan Yuzuka, tiba-tiba anak laki-laki itu berbalik ke arah pahlawan kita dan menembus jiwanya dengan tatapan dingin tanpa ampun, secara terbuka menyatakan siapa targetnya, tidak ada keraguan, sama sekali bahwa bocah berambut merah muda itu adalah Akatsuki, salah satu dari 12 tombak ilahi organisasi, tombak yang disebut dengan kode peramal. Sedikit kemudian selama pelajaran pendidikan jasmani, penonton menjadi gila dengan siswa pindahan barunya sementara. Dia berhasil memasukkan bola ke keranjang lagi dengan mudah. Para gadis jatuh cinta mati-matian pada anak laki-laki berambut merah muda itu, sementara rekan satu timnya benar-benar terkejut bahwa dia bisa melompat setinggi itu meskipun bertubuh pendek. Makoto menyembunyikannya dengan mengatakan bahwa sementara itu Kaito sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya karena dia merasa aneh, Lancia belum melakukan satu gerakan pun. Dan bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya. Kau tahu, tombak adalah kelompok elit dari 100 pembunuh utama yang diberi nomor dan di antara mereka 12. Utama dikenal sebagai tombak legendaris yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi mereka Odin. Masing-masing pembunuh ini yang luar biasa kuat, memiliki kemampuan luar biasa yang setara dengan 1000 orang. Dalam hal pembunuhan, orang-orang ini bisa dengan mudah menghancurkan tentara seluruh bangsa. Prajurit elit ini hanya dikerahkan untuk misi paling kritis yang membuat Kaito menyimpulkan bahwa itu hanya bisa berarti bahwa mereka bertekad untuk menyerang Yusua. Kaito menunduk dengan sedih saat kenangan menyakitkan dari misi terakhirnya menghantamnya, dan dia menyadari bahwa para pembunuh pasti mengincar harta rahasia yang konon telah dicuri presiden darinya. Dia masih khawatir bahwa jika Akatsuki memutuskan untuk bertindak di sekolah ini, apakah dia benar-benar bisa melindungi nyawa semua orang di sini, termasuk sahabat masa kecilnya dengan tubuhnya yang sekarang sebagai siswa SMA. Ya, kemudian semua kembali ke kelas, tapi para siswa masih bersemangat tentang Makoto dan terus memohon padanya untuk bergabung dengan mereka ke karaoke. Dia langsung jadi idola para wanita yang mulai jatuh cinta padanya, lebih lagi setelah dia mengungkapkan bahwa dia pernah berlatih basket sedikit di Amerika Serikat. Sementara itu, pahlawan kita mengamati situasi dari kejauhan dan menyadari bahwa Akatsuki tidak akan bergerak hari ini dan membuat catatan mental untuk tetap waspada besok. Tepat saat itu, dia mendengar Yuzuka memanggilnya dan bertanya apakah dia bisa pergi ke suatu tempat bersamanya setelah sekolah. Anak sekolah kita langsung menolak tawarannya tanpa mendengarkannya, dengan bersikeras bahwa dia sebaiknya langsung pulang hari itu juga. Namun, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahunya dan Makoto muncul dari belakang untuk menyapa gadis itu dengan ceria menggunakan namanya, yang langsung menyalakan berbagai alarm di kepala Kaito yang sangat tertarik pada Yosua. Makoto memperkenalkan diri, tapi Yosua menunjuk bahwa dia sudah cukup terkenal sebagai anak baru yang keren di seluruh sekolah, dan dia bertanya bagaimana dia tahu namanya jika mereka belum pernah bertemu. Murid pindahan yang ceria itu menjawab dengan senyum santai bahwa dia adalah gadis SMA yang mewarisi kekayaan dari grup Akagi, yang membuatnya benar-benar terkejut. Tiba-tiba dia merasa sedikit sedih, sementara Makoto melanjutkan mengatakan bahwa ayahnya berutang budi kepada presiden sehingga dia diberi instruksi untuk menjaganya. Tapi saat mencoba mengajaknya ke suatu tempat, anak kita tiba-tiba menyela dan beralasan bahwa dia terluka jari saat latihan dan sebenarnya perlu ke perawat. Anak kita memberi tatapan dingin dan mematikan yang membuatnya yakin untuk ikut bermain, dan kedua anak laki-laki itu berpisah dari Yusua. Dia menoleh dengan senyum dan berterima kasih pada Kaito karena telah melindunginya dari orang asing sekali lagi. Beberapa saat kemudian, saat keduanya berdiri di atap, Makoto mengagumi pemandangan dan berbicara tentang betapa indahnya masa muda terbaik seorang siswa SMA. Lalu dia menatap Kaito dan dengan nada bercanda bertanya apakah dia membawanya ke sini untuk mengaku cinta atau semacamnya. Tapi anak kita tetap diam.
Makoto hanya tertawa dan melanjutkan mengatakan bahwa Yuzuka benar-benar cukup cantik secara langsung, tapi dia bilang tidak percaya bahwa dia adalah putri presiden. Kaito langsung ke inti dan menuntut tahu apa tujuan sebenarnya datang ke sini. Bertanya-tanya, apakah ini balas dendam untuk anak berambut? Murid pindahan itu tampak santai, seperti biasa, dan bertanya santai, apakah benar dia yang mengalahkan Sanjo. Dia mulai menganalisis fisiknya dan merasa heran bahwa dia bisa menang melawan Sanjo hanya dengan beberapa luka ringan. Tapi pahlawan kita mengulangi pertanyaannya lagi dengan jelas, semakin kesal setiap detiknya. Pembunuh itu akhirnya menanggalkan akting polosnya dan mengakui bahwa dia ingin mendapatkan harta rahasia yang diwarisi Yusua dari ayahnya yang sepenuhnya mengonfirmasi kecurigaan anak kita. Akatsuki melanjutkan mengatakan bahwa mereka bahkan tidak tahu apa sebenarnya itu dan hanya ingin informasi untuk saat ini. Dia menawarkan kesempatan kepada pahlawan kita untuk bergabung dengan organisasinya karena dia lebih kuat dari beberapa pembunuh mereka. Anak itu menambahkan bahwa mereka hanya membidik orang jahat menghasilkan uang yang bagus dan Yusua bahkan mungkin memberinya lokasi harta rahasia karena dia dekat dengannya. Akatsuki memberi senyum yang menjijikan dan memperingatkan Kaito bahwa ini adalah tawaran yang sangat bagus karena baik dia. Maupun gadis itu bisa selamat setelah bertemu dengan organisasi dengan cara ini. Lalu dia berjalan ke tepi atap dan mengulurkan tangannya memperingatkan Kaito bahwa jika dia melawan, anak-anak tak berdosa akan terluka. Pahlawan kita menolak membiarkannya lewat dan segera menyerang pembunuh itu sambil melancarkan serangan cepat bertubi-tubi. Makoto berhasil menghindari semuanya dengan mudah dan memuji Kaito dengan mengatakan bahwa dia bisa menyaingi seorang profesional dengan gerakan cepatnya tepat saat itu. Pahlawan, kita berhasil menangkap lengannya sambil mengungkapkan bahwa dia tahu pembunuh itu akan mencoba menggunakan bom. Kubus kecil itu adalah senjata unik pembunuhnya, yang menggabungkan bahan peledak dan seni bela diri yang dikenal baik dalam organisasi sebagai metode standar Biden untuk memusnahkan targetnya. Penyebutan nama sandinya Tom membuat pembunuh itu benar-benar terkejut saat melompat mundur dan berteriak bahwa Kaito memiliki terlalu banyak pengetahuan untuk orang biasa. Makoto kemudian mengeluarkan 6 bom lagi di tangannya. Sambil tersenyum seperti orang gila dan berkata bahwa dia akan meningkatkan level dengan tekad di matanya. Melompat di atas atap dan mencoba menangkap bom-bom itu, dia berhasil menangkap 3 dari 6 dengan cepat. Hanya saja dia langsung menuju ke bom yang lain. Anak kita kemudian melakukan parkur di dinding dan menggunakan kakinya untuk menangkap sisanya. Ketiga bom itu, Makoto mengamati seluruh adegan dan menyatakan bahwa tidak ada yang normal sama sekali pada Kaito. Tapi kemudian dia melemparkan bom lain dari mana saja ke tanah. Kaito berusaha putus asa untuk menangkapnya sementara pembunuh itu mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak bisa melindungi seluruh siswa dengan cara seperti itu. Pahlawan kita gagal menangkap kubus itu saat jatuh ke lapangan di bawah, sementara si gila di belakang menjentikan jari dan meledakkan bom itu. Kaito menutupi wajahnya dari ledakan sementara para siswa di bawah, mulai panik karena ledakan tiba-tiba itu dan segera menjauh dari area tersebut. Mikoto meyakinkan bahwa dia mengatur bom itu agar meledak sebelum mencapai tanah sehingga tidak ada yang terluka, menyebutnya sebagai bonus kecil karena berhasil menangkap 6 bom itu. Kaito hampir marah tapi Mikoto menghentikannya dan menawarkan lebih banyak bom lagi. Sambil bertanya siapa sebenarnya dia dan apakah dia akan bergabung dengan mereka, setelah berpikir sejenak, anak kita menjawab bahwa dia hanya siswa SMA biasa dan sama sekali tidak akan pernah bergabung dengan mereka. Mikoto tampak benar-benar kecewa dengan jawaban itu dan berasumsi bahwa Kaito tidak akan yakin kecuali ada beberapa orang yang mati. Tapi anak kita hanya menyebutkan sebuah nama sebagai jawaban. Gunir, penyebutan nama itu membuat pembunuh itu berbalik dengan tatapan liar di matanya, sementara Kaito dengan tenang menyatakan bahwa dia dulu dikenal sebagai Gunir, sementara pengeras suara sekolah mengumumkan evakuasi. Mikoto memandang anak kita dengan marah karena berani menyebut nama Gunir, tapi tepat saat itu dia mengungkapkan bahwa dia hanya menunda waktu dan sebelum Mikoto bisa memprosesnya, para petugas sekolah tiba di atap untuk memeriksa apakah ada siswa yang tertinggal. Anak berambut merah muda memberinya waktu 3 hari untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan mereka atau tidak dan memperingatkan bahwa dia akan menyesal jika menolak. Setelah itu, para siswa keluar lebih awal dari sekolah karena ledakan itu dan ada rumor bahwa tidak ada yang terluka dalam ledakan besar. Yuzuka bertanya kepada Kaito mengapa dia tidak pulang. Kaito menjelaskan bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dulu dan ingin dia tetap di rumah karena ledakan itu bisa jadi serangan lain yang ditujukan padanya. Tepat saat itu Kawai berteriak dengan penuh semangat,
bahwa langkah-langkah keamanan telah ditingkatkan, dan bahwa dia mulai belajar seni bela diri untuk melindungi Yuzuka, tapi antusiasmenya yang berlebihan hanya membuatnya kesal. Yuzuka meminta Kaito mengirim pesan jika terjadi sesuatu dan dia setuju, tapi setelah dia pergi, dia berbalik memandang Mikoto seperti ingin memberitahunya bahwa dia tidak menipu siapapun. Sementara itu, saat Mikoto mengamati anak kita, dia yakin bahwa Tuji tidak akan membiarkan siapapun mencemarkan nama itu. Nanti di kereta, dia yakin bahwa Juji tidak akan membiarkan siapapun mencemarkan nama baiknya nanti di kereta. Di tempat lokal, pria kita berharap berhasil mengalihkan perhatian Akatsuki dari Yuzuka ke dirinya sendiri. Mengingat bahwa meskipun Akatsuki adalah yang termuda dari Tombak Suci, kemampuannya bukan main-main. Mengepalkan tinju, dia berpikir bagaimana dia sudah terbiasa dengan tubuh barunya tapi masih punya jalan panjang. Sebelum bisa menghadapi Tombak Suci dalam pertarungan, pikiran itu membuatnya khawatir karena dia bisa kalah jika bertarung dalam 3 hari. Tapi itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk melindungi Yusua, bahkan jika itu berarti harus membunuh si Pang berambut merah muda itu. Lalu anak laki-laki kita turun di stasiun Shibuya dan menuju ke tempat dia pertama kali dibunuh. Dia melompat ke balkon sambil bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini jika Mirai tidak akan menunggunya. Ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras, dia bertanya-tanya apakah itu bisa jadi jebakan yang dipasang oleh organisasi. Tapi meskipun begitu, dia masuk ke apartemen hanya untuk melihat tempat kejadian perkara yang sudah dibersihkan, sementara bagian lain dari tempat itu masih tampak sama. Tepat saat itu dia mendengar suara dan bersiap untuk bertarung, menunggu pembunuh, hanya untuk terkejut ketika anjingnya John ada di sana mengibaskan ekor. John menggonggong dengan semangat sementara anak baik itu berlari ke arahnya dan pahlawan kita memperhatikan frisbee yang tergenggam di mulutnya. Pemandangan itu membawanya kembali ke hari-hari ketika dia dan Mirai pergi ke taman bermain lempar tangkap dengan John dan matanya dipenuhi air mata saat menyadari bahwa anjing itu masih mengingatnya. Tepat saat itu sesuatu menangkap sudut matanya. Dan dia melihat foto dirinya, Mirai dan John bersama di pantai. Ini membuatnya teringat waktu ketika mereka sedang dalam perjalanan darat dan dia berkata bahwa meskipun dia tidak pernah mengerti sifat pekerjaannya, Mirai selalu ingin dia bahagia. Dia menjawab bahwa dia puas dengan hidupnya dan akan mati melindunginya. Tapi Mirai hanya berkata bahwa pria yang sudah mati tidak bisa bahagia dan dia ingin dia mencoba hidup sekali saja. Sekarang menangis seperti janda pahlawan kita, menyesal karena tidak bisa membuatnya bahagia dan sekarang hanya ada kenangan mereka. Setelah itu dia kembali ke rumah dan memberitahu keluarganya bahwa sepasang suami istri harus melepaskan anjing mereka karena keadaan sulit. Jadi dia membawanya pulang dan bertanya-tanya apakah mereka bisa memeliharanya sebelum dia bisa bernegosiasi lebih lanjut. Taro langsung setuju untuk mengadopsi anjing itu dan Kyoko menyarankan agar mereka bergiliran mengajaknya jalan-jalan. Ketika mereka bertanya nama anjing itu, dia menjelaskan bahwa pemilik terakhir memanggilnya John, kemudian dia mengirim pesan ke Yuzuka untuk menanyakan apakah sudah ada yang terjadi dan dia mengatakan bahwa keadaannya cukup membosankan. Dia menyebutkan telah mendengar tentang anjing barunya dan bertanya apakah dia bisa datang untuk mengelusnya. Tapi dia mengatakan agar tidak datang sekarang sambil tersenyum pada teleponnya karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu dia menelepon Katsuki yang dengan mengejek bertanya apakah dia sudah berubah pikiran karena 3 hari itu belum berakhir. Tapi anak laki-laki kita mengatakan bahwa dia sudah selesai bermain dan siap untuk memukul Akatsuki di atap sekolah sebelum fajar. Berjanji untuk mengakhiri ini sekali dan untuk semua karena dia adalah Gunir. Setelah mendengar nama Gunir, Akatsuki marah sampai memecahkan telepon di tangannya. Baginya seseorang seperti Kaito tidak pernah bisa dibandingkan dengan Tuan Tuyi, yang merupakan definisi pembunuh sempurna. Namun meskipun begitu, Kaito masih berani mengklaim nama Gunir. Tepat di depannya, 3 tahun lalu di Timur Tengah, keduanya bersama dalam misi berbahaya. Pada suatu saat, Akatsuki membuat kesalahan fatal yang membuatnya dikelilingi musuh. Lengan kirinya hancur dan jelas dia akan mati tepat saat dia bersiap untuk akhir Tuyi. Muncul tiba-tiba dan dengan cepat mengalahkan semua musuh dalam sekejap. Akatsuki berterima kasih mengatakan bahwa dia hanya bisa sampai sejauh itu berkat campur tangannya dan mendesaknya untuk kembali hidup dengan janji akan menangani misi dari sana. Keesokan paginya mereka bertemu di atap. Akatsuki bertanya santai kepada Kaito, apa yang dia pikirkan datang ke sini untuk bertarung dengan seragam sekolah? Kaito menjawab bahwa dia berencana mengalahkannya dulu dan kemudian menghadiri kelasnya sambil tertawa. Akatsuki mengatakan bahwa mereka berdua punya ide yang sama persis dan menambahkan bahwa sejak kemarin dia memikirkan bagaimana gerakan Kaito hampir sama dengan Gunir. Dia mengakui bahwa dulu dia ingin menjadi seperti dia. Tapi sekarang Kaito telah membuatnya merasakan kehadiran Gunir secara langsung.
Tapi sekarang Kaito telah membuatnya merasakan kehadiran Gunir secara langsung. Dia tidak akan pernah memaafkannya untuk itu. Setidaknya sampai dia mengubahnya menjadi potongan kecil daging panggang. Dengan senyum, Akatsuki berkata bahwa dia ingin berbagi rahasia kecil sebelum mereka mulai bertarung. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menanam bom di suatu tempat di sekolah dan karena lengan prostetik kirinya terhubung langsung ke otaknya. Dia bisa meledakkannya secara instan, hanya dengan menggerakkan 2 jari. Jika Kaito kalah darinya, maka banyak orang akan mati. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan pertumpahan darah adalah dengan memutuskan koneksi antara lengannya dan otaknya. Itu hanya menyisakan 2 pilihan, memotong lengannya atau menghancurkan otaknya. Namun Kaito dengan tenang menunjukkan bahwa ada pilihan ketiga, bom juga bisa dinonaktifkan. Jika Akatsuki pingsan mendengar ini, Akatsuki benar-benar terkejut dan Kaito menjelaskan bahwa dia sudah bilang dia mengenal Akatsuki. Ketika Kaito bersiap untuk bertarung, dia berkata dia tidak datang ke sini untuk membunuhnya. Dia hanya datang untuk menghentikannya dengan senyum percaya diri. Kaito bertanya, apakah Akatsuki benar-benar percaya bisa melakukannya? Lalu tanpa peringatan dia melompat maju dan melancarkan serangan. Akatsuki berhasil menghindarinya. Tapi bukan anak kita memperhatikan bahwa satu-satunya keunggulannya terletak pada pengetahuan tentang taktik dan kepribadian Akatsuki. Karena performa fisik tubuh ini tidak selevel dengan miliknya, Akatsuki melempar beberapa bom ke udara dan ketika meledak, ledakan itu berusaha menghancurkan mata dan telinga targetnya. Lalu dia melanjutkan dengan pukulan hook kiri. Namun karena Kaito sudah tahu taktik ini, dia cepat menghindar dan bergerak untuk memukul dada Akatsuki. Di udara, Akatsuki memutar tubuhnya dan menghindari pukulan lalu melancarkan serangan balik dengan pukulan keras mengirim Kaito terbang di udara. Saat Kaito menstabilkan diri, Akatsuki mengomentari bahwa mundur di udara untuk meredam dampak adalah keputusan yang tepat karena pukulan langsung dari lengan prostetiknya akan benar-benar menghancurkan lengan Kaito. Dengan senyum mengancam, Akatsuki memperingatkan bahwa jika Kaito benar-benar Gunir, maka ini jauh dari potensi maksimalnya. Pukulan itu sudah mematahkan tulang rusuk Kaito dan dia menyadari bahwa tombak ilahi bukan tipe musuh yang bisa dikalahkan hanya dengan mengetahui teknik mereka. Kaito berpikir dalam hati bahwa sebagai pembunuh, hidup damai tidak pernah menjadi untuknya, namun jika dia masih hidup pasti ada alasannya. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia akan menang tanpa membunuh. Siapapun dia akan bertahan hidup. Demi semua orang yang peduli padanya, dengan tekad yang ganas, dia melancarkan pukulan terkuatnya sejauh ini dan mereka bertukar pukulan cepat. Tapi tiba-tiba Kaito merasakan sakit tajam di kepalanya. Akatsuki memanfaatkan momen itu melancarkan serangkaian pukulan. Kaito mencoba menghindar, tapi tidak bisa menghindari semuanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu lebih fokus membaca gerakan lawannya. Akatsuki melancarkan tendangan keras, mengirim Kaito meluncur mundur. Dengan jarak di antara mereka bertambah, Akatsuki melempar bom lain dan meledakkannya. Ledakan besar meledak dan dia melancarkan serangan terakhir, tapi seperti yang Kaito tahu, setiap gerakan sudah dipersiapkan. Akatsuki melancarkan pukulan dengan seluruh kekuatannya, tapi Kaito memblokirnya. Memberitahunya bahwa dia bisa merasakan kemarahan dan niat membunuhnya dan hal seperti itu tidak akan mematahkan kemauannya dia. Kaito akan menyerap semua kemarahan Akatsuki dan menelannya sepenuhnya. Akatsuki merasa ada yang salah dan melompat mundur. Sementara itu Kaito memegang kepalanya karena indera-inderanya menjadi sangat tajam, sehingga dia bisa mendeteksi tidak hanya benda fisik di sekitarnya, tapi juga kesadaran sang pembunuh. Akatsuki terkejut dengan perubahan sikap mendadak dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Dia pikir dia meluncurkan serangan terakhir dari titik buta Kaito. Dan bertanya-tanya bagaimana anak sekolah itu bisa memblokir sesuatu seperti itu, seolah dia sudah tahu persis dari mana serangan itu datang. Dia mengeluarkan beberapa kubus bom lagi dan berkata bahwa keadaan mulai menjadi lebih menarik. Dia membungkuk dengan ekspresi serius dan berkata bahwa dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kaito, tapi berjanji akan menghancurkan pertahanannya dengan gerakan berikutnya. Anak kita mengambil posisi bertahan dan menyadari bahwa Akatsuki kembali menyerang pembunuh berambut merah muda, menjatuhkan salah satu bom di belakangnya dan menggunakan ledakan itu untuk mengirim kubus bom lain dengan kecepatan penuh ke arah Kaito. Terjadi ledakan besar, tapi anak kita berhasil menghindarinya dengan berubah menjadi Jinwoo dan melangkah ke samping di detik terakhir yang membuat objek itu meledak tepat di belakangnya. Akatsuki memanggilnya. Mengesankan karena berhasil menghindari serangan spesialnya, tapi dia berpikir jika pahlawan kita bisa dibunuh semudah itu, maka tidak ada gunanya mengirimkan prajurit elit seperti dia. Tapi anak kita hanya memberinya perlakuan diam dan bersiap menerima apapun yang bisa dilemparkan anak rambut merah muda itu. Kembali di rumah, Chuyon terbangun karena ledakan dan juga ibu Kaito yang bertanya-tanya dari mana suara itu berasal.
Dia bertanya-tanya, apakah itu kembang api sementara itu kembali di atap? Keduanya terus saling menyerang sambil terus melindungi diri dengan tinju Kaito, berpikir bahwa meskipun mustahil melihat tangan Akatsuki, anak kita masih bisa memprediksi setiap gerakan karena dia tahu semua pola gerakannya Akatsuki. Bersiap untuk gerakan berikutnya, tapi anak kita dengan cekatan memprediksi bahwa dia akan melempar 4 bom yang seharusnya meledak 2 meter di depannya tepat saat pembunuh itu akan mengaktifkannya. Kaito menendangnya ke berbagai arah untuk menyebarkannya sehingga seluruh atap tertutup ledakan dahsyat. Kaito berhasil tetap berdiri sambil melindungi wajah dari ledakan hebat, tapi kemudian memprediksi gerakan pembunuh berikutnya dan menghindari pukulan yang datang dari kiri pahlawan kita membalas serangan dengan beberapa pukulan cepat yang memaksa Katsuki bertahan sambil mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Pembunuh berpikir bahwa mata dan telinga Kaito seharusnya sudah lumpuh sejak lama. Berkat bom itu belum lagi panas menyengat yang seharusnya membuat hampir mustahil untuk bernapas. Namun tatapan di mata anak kita membuat Akatsuki merasa seolah bisa melihat melalui semua gerakannya yang membuatnya teringat pada Gunir tercintanya. Dia ingat ketika Kaito bilang dia adalah Gunir. Tapi itu membuatnya marah sambil berteriak pada pahlawan kita agar jangan main-main dengannya. Dia menuntut tahu apakah siswa SMA itu benar-benar Tojinya, dan jika ya, lalu kenapa dia muncul sekarang dari semua waktu di sisi lain. Kaito hampir tidak kuat. Sambil berjuang untuk mengatur napas tapi tetap berhasil menjaga tinju terangkat, dia menyadari bahwa bahkan jika dia bisa membaca gerakan pembunuh, anak itu masih terlalu cepat dan dia tidak bisa mengikuti ritme dengan tubuh yang tidak terlatih ini. Lebih lama lagi, dia melompat ke tepi dan memutuskan akhirnya berhenti lari pada saat yang sama. Akatsuki berpikir tidak ada lagi tempat bagi pria itu untuk melarikan diri. Dia mengambil segenggam bom dan berpikir tidak masalah jika mereka bisa memprediksi gerakannya dan menantangnya untuk menghindari serangan sambil melemparkan kubus bom ke arah pahlawan kita. Pahlawan kita berkonsentrasi tepat saat itu dan berlari maju menggunakan setiap tetes kekuatan dalam tubuhnya sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membuat siapapun sedih lagi. Akatsuki mengaktifkan bom menerangi seluruh atap seperti matahari, tapi Kaito terus maju meskipun sudah tidak bisa melihat. Dia merasakan esensi di depannya dan melemparkan pukulan, tapi Akatsuki berhasil menghindar dan menggunakan kubus bom di tangan logamnya sambil melemparkan pukulan langsung ke kepala anak kita. Namun Kaito membacanya seperti buku, memblokir pukulan dengan sikunya yang membuat Akatsuki benar-benar terkejut dan melanjutkan blokir dengan sikut yang menghancurkan tepat ke wajah, tapi dia tidak berhenti di situ, berteriak nama Akatsuki dan melanjutkan dengan pukulan ganas ke tubuh, lalu menuntaskannya dengan tendangan langsung ke perut. Pukulan itu menghancurkan lengan logamnya dan mengirim pembunuh terbang melewati tepi atap, dan pingsan saat tubuhnya mendekati beton keras dan tidak bersahabat di bawah. Adegan kemudian berubah ke kilas balik di mana pembunuh muda itu berkata pada Gunir untuk melupakannya dan keluar dari bahaya. Tapi pahlawan kita berkata bahwa dia tidak ingin satupun temannya mati. Gunir berpikir bahwa mentalitas seperti itu tidak cocok untuk seorang pembunuh. Tapi justru karena itulah dia mengambil keputusan tidak peduli seberapa besar lawannya. Dia akan mengikuti rasa keadilannya sendiri. Akatsuki akhirnya terbangun dan bertanya pada Kaito kenapa dia menyelamatkannya. Dan dia menjawab bahwa prioritas utamanya adalah menonaktifkan bom dan tidak pernah terpikir untuk membunuhnya sejak awal. Pembunuh tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan seluruh organisasi sendirian. Tapi Kai tetap teguh bahwa dia akan melakukannya tidak peduli apapun. Karena itu satu-satunya arti keadilan yang bisa dimilikinya sebagai mantan pembunuh. Kata-kata dan tatapan yang familiar membuat Katsuki terkejut mengingatkan pada Uni. Sementara Hito menyatakan bahwa tidak masalah jika itu adalah kehendak besar Odin, dia berjanji akan mengalahkan mereka semua. Pernyataan ini membuat Akatsuki tertawa terbahak-bahak. Dia mengulangi kata-kata Kaito dan memanggilnya gila karena bahkan memikirkan hal seperti itu. Mengejutkan Kaito. Sang pembunuh percaya bahwa dia benar-benar Toji, bukan tipuan. Si anak tersenyum dan berkata hanya orang gila seperti Toji yang bisa mengatakan sesuatu yang begitu konyol, sementara pahlawan kita hanya menatapnya dengan terkejut. Anak berambut merah muda itu kemudian beralih ke topik utama dan bertanya mengapa dia terlihat seperti batang korek api, padahal seharusnya sudah 6 kaki di bawah tanah. Kaito menjawab bahwa dia juga yakin telah mati saat itu, tapi ketika dia terbangun, tiba-tiba dia berada di tubuh Kaito. Dia menunjuk ke otaknya dan berkata, untuk saat ini itu saja yang tersisa dari Tuyi yang membuat Akatsuki benar-benar terkejut. Pahlawan kita melanjutkan mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa memberi perintah untuk serangan itu adalah Soden.
yang membuat Akatsuki menjadi sangat pucat, Kaito kemudian berkata bahwa dia pasti harus menjadi lebih kuat dan bertanya pada Akatsuki apakah dia akan memberinya bantuan. Yang membuat sang pembunuh mengingat adegan itu lagi, Akatsuki tertawa sekali lagi dan berkata agar berhenti bercanda, mengangkat lengan logamnya, dan berkata sekarang dia tidak bisa membunuhnya, tidak peduli siapa yang memerintahkannya. Sekarang dia yakin bahwa Gaito S2G, pahlawan kita bertanya, apakah dia akan kembali ke organisasi, tapi sang pembunuh menolak keras. Dan berkata bahwa kembali setelah kekalahan seperti itu tidak mungkin, lalu bertanya pada anak itu apa rencananya sekarang dan Akatsuki menjadi serius. Mengatakan bahwa dia akan memutuskan setelah menyelidiki semuanya untuk sementara waktu karena dia masih sulit percaya bahwa Odin menargetkan Tui, dia menyuruh pahlawan kita juga pergi karena mungkin polisi sedang dalam perjalanan dan bercanda bahwa sekolah mungkin akan ditutup untuk waktu yang cukup lama. Pahlawan kita mengamati dia menjauh dan mulai memanggilnya, tapi tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi saat dia merasakan pikirannya menghilang. Sementara itu, beberapa pembunuh tak dikenal masuk ke lokasi dan mulai mengambil kembali Gunir seperti yang direncanakan. Sebuah suara mulai memanggil pahlawan kita, menyuruhnya bangun, dan dia bertanya dari mana suara itu berasal. Matanya akhirnya terbuka saat suara itu bergema di sekitarnya, bertanya-tanya di mana dia berada, dan dia menyadari bahwa dia kembali ke tubuh aslinya. Suara itu berkata lagi bahwa dia akhirnya bangun dan mengatakan sekarang mereka adalah bagian satu sama lain. Kaito melayang perlahan ke arahnya yang membuat mata Tui terbuka lebar karena terkejut. Kaito memanggilnya lagi dan berkata agar melindungi Yusua dengan kekuatan itu, tapi Tui menolak melepaskannya sambil berteriak untuk anak itu dan meraih ke arahnya. Tepat saat itu dia terbangun, basah oleh keringat dingin, dan disambut oleh wajah anjing yang ramah saat dia sudah di lantai. Dia bertanya-tanya di mana dia sekarang sementara di bawah orang tua sedang menonton berita yang melaporkan ledakan lain di sekolah. Keduanya sangat khawatir tentang ledakan bom itu dan Kyodo bertanya apakah mereka harus membawa Kaito ke rumah sakit sambil membaca pesan yang mengatakan bahwa dia pulang lebih awal dan tidur karena merasa pusing. Ayah bertanya apakah dia terlalu khawatir dan berkata bahwa Kaito mungkin hanya kelelahan dari semua yang telah dia lalui dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa anaknya akan baik-baik saja setelah beristirahat sedikit. Sementara itu, Kaito menatap langit-langit sambil berpikir bahwa kepalanya masih terasa bingung dan menyadari bahwa dia telah tidur siang. Dia ingat pusing di atap lalu terbangun di kamarnya dengan luka yang sudah diobati. Dia ingat bahwa Akatsuki akhirnya percaya bahwa dia adalah Tui. Tapi bertanya-tanya apakah dia menunjukkan kekuatan yang cukup di tubuh lemah ini. Untuk benar-benar meyakinkannya, perasaan luar biasa sebelumnya seperti emosi Akatsuki mengalir ke dalam dirinya. Dan tanpa itu ada kemungkinan besar dia masih akan mati, dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya, tapi kemudian teleponnya berdering saat dia melihat itu Yosua. Dia cepat menjawab dan berteriak menanyakan, apakah dia baik-baik saja yang membuatnya terkejut. Dia langsung membalas pertanyaan itu karena dia mengabaikan semua pesannya sejak pagi, dia minta maaf, dan dia bilang dia baru saja bangun dan hanya senang karena dia selamat. Kemudian dia menceritakan tentang ledakan di sekolah yang membuat atap terbang dan bahwa kelas sekarang dibatalkan selama seminggu, yang mana dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia menyadari ada yang salah dan bertanya pada Kaito apakah dia terlibat lagi dalam hal ini yang membuatnya berkeringat dingin. Lalu dia mulai memarahinya dan bilang dia selalu saja membuat masalah, bahkan bertanya apakah dia sebenarnya terluka dalam ledakan sekolah itu daripada sakit. Kaito duduk dan berpikir gadis ini memang tajam seperti biasa. Dia membalas pertanyaannya dan bertanya apakah dia juga pernah dalam bahaya. Lalu dia bilang, jangan khawatir lagi karena dia sudah memutuskan apapun yang terjadi, dia akan melindungi Yosua. Dia jadi merah seperti tomat dan menuntut tahu apa yang terjadi padanya. Dan bilang jangan ganggu dia dengan omongan pahlawan. Dia terus bicara. Sementara di bawah, ibu Kaito menjawab bel, tapi tidak menemukan siapa-siapa dan malah melihat sebuah paket di lantai. Tak lama kemudian ada ketukan di pintu Kaito dan ibunya bertanya apakah dia sudah bangun dan bilang ada paket untuknya yang ditinggalkan di lorong. Kaito merasa curiga karena dia tidak memesan apapun dan ibunya bilang untuk datang makan malam jika dia merasa baik-baik saja. Sementara Yusuf mencatat sudah larut dan pamit, Kaito mengambil kotak itu dan menimbangnya di tangan sambil tidak merasakan jebakan, tapi saat membukanya matanya membelalak karena terkejut melihat pisau pembunuh aslinya bersama dengan sebuah kartu. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa mengirim ini ke rumahnya saat mengambil kartu itu. Dia melihat serangkaian koordinat dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menemukan pengirimnya. Apapun yang terjadi pahlawan kita berkeliaran di Shinjuku mengikuti koordinat lokasi yang tertulis di catatan yang datang bersama pisaunya dan memperhatikan meskipun tempat itu dekat stasiun. Lalu lintas pejalan kaki menurun drastis,
Ini membuatnya bertanya-tanya apakah pengirim catatan itu mungkin bersembunyi di tempat seperti itu. Dan dia bertanya-tanya apakah itu bisa jadi orang yang menanam otaknya berteori bahwa itu pasti Kaido. Akhirnya dia tiba di sebuah kompleks apartemen dan langsung merasakan ini akan jadi tempat persembunyian yang sempurna. Dia masuk ke lobi, tapi saat menemukan kosong dia maju dan akhirnya tersandung pada pintu masuk ke tingkat bawah. Dan dengan cepat curiga itu jebakan dari orang yang mengirim pisau itu. Saat akhirnya tiba di area parkir bawah tanah, dia membuka pintu dan maju sambil bertanya-tanya kenapa dia dipanggil ke tempat ini ketika tiba-tiba dia hampir saja menghindari serangan mendadak melihat sebuah panah. Dari belakangnya, dia melihat orang yang memegang busur silang muncul bersama kaki tangan dan dia berkomentar bahwa menghindari panah itu tidak mungkin kebetulan karena Gunir asli bahkan bisa menghindari peluru lalu dia berkomentar bahwa sepertinya otak anak kita bekerja dengan baik dan anak kita yang tidak mengenal mereka. Bertanya apakah mereka yang memanggilnya ke sana, tapi pembawa busur silang bilang dia tidak layak mendapatkan jawaban. Dan memuat panah lain, dia menembak sambil bilang pahlawan harus membuktikan dirinya dengan mengalahkan mereka. Anak kita menghindar tepat waktu dan melihat sepasang mata bersinar menatap mereka dari belakang. Gadis itu mengayunkan sikunya, tapi dia meluncur keluar dari jangkauan tepat waktu membuatnya mengenai tiang sebagai gantinya sementara itu. Dia dengan cepat menilai bahwa duo itu punya kemampuan setara tombak tingkat menengah, dan saat dia melancarkan serangan lain, dia menangkis tinju mereka sambil memperhatikan mereka menggunakan taktik lama organisasi untuk membuat celah menggunakan busur silang dan mengakhiri dengan pertarungan jarak dekat. Tepat saat itu pria lain melancarkan hook dari belakang, tapi anak kita berputar dan masuk untuk pukulan ganda mendaratkan hook di perut gadis itu, dan tendangan berputar ke dagu pria itu. Benturan membuat gadis itu terlempar, sementara pria itu mundur terhuyung-huyung bertanya-tanya kekuatan apa yang memukulnya. Sebelum melompat maju untuk mencoba lagi, anak kita mendeteksi gerakan dari jauh seperti dalam pertarungan sebelumnya. Dan memprediksi lawan akan memulai dengan combo 4, pukulan dimulai dengan tebasan turun dari kiri. Jadi sebelum itu dimulai dia sadar tidak perlu menghindar, lalu memblokir pukulan pertama. Dan melayangkan pukulan ke dada saat pertarungan berlanjut. Kesadaran ruang, kecepatan reaksi, dan prediksi aksinya semakin cepat secara dramatis dan membuat kedua pembunuh itu kewalahan wanita itu dengan cepat. Menyadari bahwa mereka tidak dikalahkan oleh seorang anak, melainkan oleh pembunuh terkuat di antara mereka. Yang dikenal sebagai Gunir tepat saat itu pria dengan busur silang tertawa dan berkata bahwa pahlawan itu tidak buruk, tapi dia sudah selesai bermain dan memasukkan tangannya ke dalam saku sebelum rekannya berteriak agar dia berhenti. Karena itu melanggar perintah mereka, tapi dia menjawab dengan berteriak bahwa dia tidak bisa mengakhirinya. Setelah dipermalukan seperti itu, tiba-tiba suara sepertiga mengatakan agar dia berhenti dan sosok yang dikenal muncul, menyapa anak kita Tuji dan mengomentari bahwa transplantasi otaknya berhasil. Teman kita langsung mengenalinya sebagai dokter dari organisasi yang bernama Cuyi, dan menuduhnya berada di balik semua transplantasi otak dan mengaitkannya dengan organisasi. Tapi dokter itu berkata agar dia tenang menjelaskan bahwa meskipun dia yang memanggilnya ke sana, bukan dia yang melakukan operasi otak itu. Dia menambahkan bahwa dia juga telah meninggalkan organisasi besar kehendak dan berjanji akan menceritakan semuanya tentang hari kematiannya sepenuhnya. Bingung, anak kita berbalik ke Cuji dan bertanya siapa. Cuji menjawab bahwa dia akan menjelaskan semuanya dan mengatakan kepada Kaido bahwa ada perintah untuk membunuhnya, dan yang melakukannya bukan lain adalah rekannya Ayate. Saat menyebut nama itu, ekspresi pahlawan kita berubah cepat menjadi marah, lalu Kuji menjelaskan bahwa perintah itu sangat rahasia, hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Dan dia adalah salah satunya. Dia mengatakan bahwa dia membocorkan semua informasi yang memungkinkan otak Kaido dipulihkan. Sebelum disembunyikan oleh organisasi mendengar itu, Kaido bertanya apakah itu berarti Kuji mengkhianati organisasi dan kemudian menuntut tahu tentang dua lainnya. Cuji menjawab bahwa mereka adalah anggota Agros, sebuah unit khusus yang beroperasi di bawah komando langsung pemerintah Jepang. Tujuan satu-satunya unit ini adalah memusnahkan organisasi kehendak besar. Dia menambahkan bahwa mereka lebih dikenal sebagai Argos, dan merekalah yang melakukan transplantasi otak Tuci ke tubuh Kaido. Mendengar itu, Tuci terlihat jelas kesal mengetahui bahwa otaknya diatur oleh pemerintah Jepang. Raul berkomentar bahwa itu adalah tugasnya sebagai pelayan publik. Sementara Reika dengan sopan berkata senang bertemu dengannya. Kemudian dia menjelaskan bahwa pemerintah melihat organisasi kehendak besar sebagai ancaman terbesar mereka. Raul menambahkan bahwa otak Tuci dipertahankan hanya karena mereka membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Kaito berjuang untuk memproses semua yang baru saja didengarnya. Kuji mengatakan bahwa awalnya mereka telah
memantau kemajuan transplantasi otaknya dan merasa lega tidak perlu membunuhnya, tapi mengingat situasi saat itu. Kematiannya tampak tak terelakkan mendengar itu. Anak kita bertanya apakah mereka tahu bahwa dia akan dibunuh. Maka mereka harus tahu bahwa Mirai dalam bahaya. Dia menatap mereka dengan dingin dan sangat tajam. Mengatakan bahwa mereka ketakutan Raul dengan cepat berkata bahwa mereka tidak tahu sama sekali, mengklaim bahwa mereka bahkan tidak hadir saat itu. Sementara kepalanya mulai berdenyut, anak kita memegangnya dengan satu tangan dan bertanya apakah kekuatan aneh yang memungkinkannya merasakan niat membunuh juga merupakan efek samping dari transplantasi otak. Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, tiba-tiba dia ambruk ke tanah, tidak sadarkan diri meninggalkan. Semua orang membeku dalam kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Sementara yang lain khawatir tampaknya lebih tertarik pada kemampuan misterius yang baru saja disebutkan kembali di organisasi kehendak besar. Ashima bertanya kepada Izumi, apakah Akatsuki telah melaporkan sesuatu? Dan Izumi menjawab bahwa tidak ada kontak sama sekali, dan Akatsuki bahkan telah memutus semua bentuk komunikasi. Izumi mengakui bahwa Akatsuki selalu sulit dihadapi, tapi tahu bahwa 12 tombak ilahi diizinkan melakukan apapun yang mereka mau selama mereka tidak menantang Odin. Lalu Hashima bertanya apakah dia pikir mungkin seorang anggota 12 tombak ilahi bisa dikalahkan, tapi Izumi mengejek pertanyaannya, mengatakan bahwa aneh mendengar lelucon darinya. Dia berkomentar bahwa kecuali mereka berhadapan dengan hantu Gunir, dia tidak bisa membayangkan Katsuki kalah dari orang lain. Hashima setuju bahwa kekuatan Gunir sangat mengerikan, tapi mengingatkan bahwa pria itu sudah mati. Dan tubuhnya sudah dibuang lama sekali. Meskipun begitu, Izumi menyebutkan bahwa ada rumor bahwa Argos mungkin telah menemukan sesuatu yang terkait dengan itu. Kedua pria itu sepakat bahwa jika memang ada mata-mata di antara mereka, mereka harus bertindak cepat sebelum situasinya memburuk, didorong oleh kemarahan. Hashima menyatakan bahwa mereka harus mengeliminasi Argos terlebih dahulu sebelum mengalihkan perhatian ke markas Fenrir, dan Izumi sangat setuju. Pada saat yang sama, pria kita sekali lagi berada di dalam kerajaan mental dan dengan cepat mengenalinya sebagai tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Tuji Kaito muncul di hadapannya dan menjelaskan bahwa ini adalah tempat di mana pikiran mereka telah menyatu. Pada saat itu, Tuji mengonfirmasi bahwa sekarang dia mengerti identitas Kaito dan bertanya, apakah ruang aneh ini adalah kekuatannya? Kaito memberitahunya bahwa dia bisa menggunakannya dalam arti yang paling sejati selama dia belajar mempercayai instingnya sendiri. Tachi terbangun dan merasakan situasi yang aneh. Anehnya mirip dengan setelah pertarungannya dengan Akatsuki, di mana dia juga ambruk karena sakit kepala dan pusing. Hanya untuk terbangun dengan kesadaran Kaito yang hadir, Chuji duduk di dekatnya, mengatakan bahwa mereka saat ini berada di salah satu tempat persembunyiannya yang terhubung langsung dengan tempat parkir di mana mereka sebelumnya berada. Kemudian menjelaskan bahwa sudah tepat 1 jam 50 menit sejak Tuji ambruk hingga akhirnya terbangun, juga melakukan beberapa tes pada otak Tuji saat tidak sadar, mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan koneksi neuron, namun aktivitas otak beroperasi jauh melampaui rentang normal dan meningkat lebih tinggi selama pertarungan. Menurut Kuji, niat membunuh yang Tuji rasakan kemungkinan disebabkan oleh aktivitas otak yang tinggi ini. Meskipun dia mengakui bahwa pendapat seorang ahli akan ideal, untuk saat ini dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa kondisinya sangat berbahaya. Chuji memperingatkan bahwa kelebihan beban sudah membuatnya koma selama berjam-jam, dan jika ini terus tidak terkendali dalam waktu lama, ketegangan akan fatal. Pahlawan kita bangkit perlahan. Mengambil pisaunya dan mengarahkannya langsung ke Chuji. Dengan dingin dia mengingatkan pria itu bahwa dia masih belum menjawab. Pertanyaan sebelumnya menuntut tahu apakah Chuji membiarkan Mirai dibawa hanya agar bisa merekrutnya. Dengan suara tenang, Chuji menjawab bahwa dia tidak tahu tentang itu sehingga tidak ada alasan untuk melampiaskan kemarahannya padanya. Pria itu kemudian bertanya apakah dia lebih memilih mati bersama Mirai sebelum ketegangan pecah. Raul tiba-tiba membuka pintu dengan tendangan dan suaranya menginterupsi kami, mengatakan pada pria kita untuk menyimpan pisaunya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengejek pria itu dengan mengatakan bahwa organisasi besar kehendak adalah kelompok berbahaya yang ingin menghancurkan dunia, dan sekarang salah satu mantan anggotanya yang gila duduk di sana. Mencoba memberi mereka ceramah, Chuji ikut campur menjelaskan bahwa Argos percaya ada 2 kunci untuk mengalahkan organisasi itu. Yang pertama adalah Gunir, sedangkan yang kedua adalah harta suci, yang dikenal sebagai benih Fenrir, sesuatu yang mereka bertekad untuk lindungi dengan segala cara. Mendengar ini, pikiran pahlawan kita langsung mengingat saat Akatsuki mengejar Yuzuka karena alasan yang sama, lalu bertanya apa yang mereka harapkan darinya. Mendengar itu, Raul tidak membuang waktu untuk menggoda lagi,
mengatakan bahwa sekarang dia akhirnya tampak operasional, tapi Tuji meyakinkan mereka dengan menyatakan bahwa menghabisi organisasi adalah sesuatu yang sudah dia putuskan untuk lakukan dengan atau tanpa mereka. Raul setuju, karena tujuan bersama membuatnya lebih dapat dipercaya. Dengan itu, Tuji mengungkapkan rencananya mereka akan menyerang salah satu fasilitas pusat organisasi tempat pahlawan kita pernah bekerja. Sedikit orang yang tahu keberadaannya. Itu adalah institut penelitian di mana evolusi manusia paksa yang dikenal sebagai Avalon dipelajari. Juga merupakan rumah bagi tim khusus yang didedikasikan untuk menyelidiki benih Fenrir. Jika mereka bisa menyelidiki Avalon, mereka bisa menemukan semua tentang harta itu. Pria kita berpikir itu juga bisa membawanya ke kebenaran di balik mengapa Yusua menjadi target. Lalu dia memberitahu Chuji untuk memberinya semua detail operasi ketika akhirnya hari itu tiba. Sebuah pesawat terbang naik tinggi di atas tempat yang tidak dikenal. Chuji berada di sisinya, menjelaskan bahwa jika dia berhasil mencuri dan menghancurkan penelitian, itu akan menjadi pukulan besar bagi organisasi. Operasi ini akan segera dimulai, dan saat bersiap untuk misi, waktu terus berjalan, dan hanya tersisa 5 menit sebelum infiltrasi dimulai, karena tinggal 3 menit lagi helikopter akan tiba di lokasi target. Raul melihat ke Toji dan bertanya apakah dia takut. Fuji menjawab dengan tenang bahwa dia merasa sama seperti Raul meskipun dalam pikirannya, dia diam-diam berpikir bahwa momen yang telah dia tunggu akhirnya hampir terjadi. Di ruang operasi tepat sebelum serangan dimulai, Cui menjelaskan rincian misi. Dia menjelaskan bahwa fasilitas penelitian dibagi menjadi 2 bagian utama, kompleks di atas tanah yang memiliki 20 lantai dan kompleks bawah tanah. Di masa lalu tempat ini berfungsi sebagai tempat pelatihan pembunuh, tapi sekarang fokus pada penelitian untuk menghasilkan pembunuh mutan melalui manipulasi genetik. Mendengar itu, Reika berkomentar bahwa itu pada dasarnya adalah pabrik yang mengubah manusia biasa menjadi monster. Melanjutkan laporannya, Cui menyatakan bahwa target utama mereka berada di lantai 3 bagian bawah tanah, di mana informasi paling berharga disimpan, termasuk informasi penting tentang benih Enrir. Kemudian Raul menjelaskan bahwa tujuan misi adalah mengambil data, dan jika memungkinkan menghancurkan seluruh fasilitas. Untuk itu mereka akan dibagi menjadi 2 tim. Satu akan menarik perhatian pasukan keamanan, sementara yang lain menyusup ke dalam gedung. Meskipun Avalon adalah fasilitas yang sangat rahasia, pertahanannya tidak setara dengan pangkalan militer yang sebenarnya. Namun infiltrasi akan sulit karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang tata letak dalam. Toji menawarkan untuk menangani infiltrasi sendiri. Tapi Raul menjawab dengan nakal bahwa itu memang rencananya dari awal dan menyiratkan bahwa dia sudah tahu alasan mengapa Toji dipertahankan hidup sampai titik ini. Dengan senyum licik Raul berkata bahwa nyawa anak kita akan digunakan demi perdamaian dunia dan menambahkan bahwa dia akan menemaninya di dalam, yang berarti mereka harus bekerja sama. Dengan hanya 90 detik tersisa, Raul dan Reika mulai memberikan instruksi terakhir mereka. Pria itu memerintahkan semua orang untuk tetap di posisi yang ditugaskan, sementara Reika mengatakan kepada tim bahwa 10 orang akan menemaninya ke atap dan 10 lainnya menuju pintu utama. Dia menjelaskan bahwa tugas mereka adalah membuat pintu masuk yang gaduh dan mencolok untuk mengalihkan perhatian keamanan. Memberi kesempatan kepada Toji dan Raul untuk masuk selama kekacauan. Pahlawan kita meyakinkan bahwa mereka akan berhasil tanpa gagal, dan Raul memberitahu bahwa mereka akan masuk dari sisi selatan. Saat rem dibuka, Raul memperhatikan bahwa dia hampir tidak bisa melihat apapun melalui awan tebal. Tapi anak itu menjawab bahwa dia bisa merasakan balon dengan jelas tepat di bawah mereka saat titik pendaratan mereka. Mendekat, Toji berbalik ke Raul dan mengumumkan dengan suara keras bahwa dia tidak akan lagi menjadi Gunir. Sekarang dia adalah Kaito Fujihara. Dengan itu operasi dimulai dan semua mulai melompat dari pesawat. Pahlawan kita terbang di udara, dan Raul mengatakan dia terlalu cepat tapi dia tidak mendengarnya. Karena dia sedang berpikir bahwa ini adalah fasilitas organisasi besar Will, di mana mereka melatih para pembunuh, dan di sini dia akan menemukan mengapa mereka menyerang Yusua. Saat mereka tiba di zona penyebaran parasut, semua membuka parasut mereka dan mendarat dengan mulus. Raul sangat marah pada Toji karena dia pikir anak itu akan mati, tapi ternyata dia sudah terbiasa dengan atraksi seperti itu. Dengan jelas kesal karena ocehannya yang terus-menerus, anak itu mengatakan agar dia cepat sembunyikan parasutnya sebelum ada yang melihatnya. Mereka bersembunyi di semak-semak dan menjelajahi area. Raul mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik, seperti yang Cui katakan. Jadi mereka seharusnya bisa menyusup dengan mudah dari pintu masuk. Selatan, dia mengatakan pada Toji bahwa dia akan membuka tirai. Dan tiba-tiba terjadi ledakan di atap. Reika mengirim pesan bahwa sesuai rencana, kedua skuadron telah memulai pengalihan.
Jadi dia menyuruh keduanya untuk segera menyusup ke fasilitas. Saat Raul membuka tirai, anak itu tetap di sana berpikir bahwa akhirnya semuanya benar-benar dimulai. Saat tirai terbuka, Raul mengatakan agar dia memimpin dan dia akan mengikutinya. Siren berbunyi dan ada pengumuman darurat di fasilitas bahwa ada aktivitas mencurigakan dan tim keamanan harus segera bergerak ke atap dan pintu utama para peneliti yang ada di dalam fasilitas. Mereka panik dan berpikir siapa yang akan menyerang fasilitas organisasi karena semua keamanan sedang sibuk. Tushi dan Raul bergerak cepat di lorong bersama. Raul berpikir bahwa Reka dan yang lain melakukannya dengan sangat baik dan bertanya-tanya, apakah semua keamanan sudah pindah ke atap dan pintu utama karena suasananya terlalu tenang. Tiba-tiba Tugui merasakan ada 4 musuh mendekat, jadi dia cepat-cepat bergerak ke sudut dan menyerang mereka terlebih dahulu. Dia menjatuhkan yang pertama dengan pukulan ke kepala dan yang lain mulai menembak, tapi dia cepat bergerak dan juga menjatuhkan mereka hanya dengan 1 pukulan tepat sasaran. Dia masih terkejut melihat betapa cepatnya dia mengalahkan 4 musuh. Hanya dengan pisau dan bertanya-tanya berapa banyak yang dia tahan sebelumnya saat bertarung melawan mereka. Tugile berkata bahwa tangga ada tepat di depan dan mereka harus bergerak cepat sekarang sambil mengamati semuanya di monitor. Izumo berkata bahwa mereka menyusup ke fasilitas hanya dengan 2 orang tapi mereka cukup kuat. Karena mereka mengalahkan pembunuh yang ditingkatkan dengan sangat mudah. Sementara itu, Omega berkata bahwa orang-orang itu terlihat sangat lezat dan bertanya pada Izumo, apakah dia boleh melakukan apapun yang dia mau jika dia mengalahkan keduanya. Menginginkan kebebasan seperti semua orang lain dengan senyum nakal, Izumo setuju dan berkata bahwa tugas yang diberikan Odin kepadanya adalah melindungi balon dengan segala cara. Dia berkata ingin melihat kekuatannya, dan jika dia berhasil, maka dia tidak hanya akan diakui secara resmi sebagai seorang Lance, tapi juga akan menjadi bagian dari 12 Lance ilahi. Setelah mendengar itu, Omega merasa bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia bisa menggunakan kekuatannya di luar eksperimen dan juga diizinkan untuk membunuh manusia begitu saja. Di sisi lain, Raul berkata pada anak itu bahwa mereka harus bergerak karena musuh sudah datang. Tapi dia hanya tetap di sana sambil berkata agar dia terus maju. Tuyu tetap di sana dan berkata bahwa ini adalah tempat yang dirancang khusus untuk menghasilkan pembunuh kuat seperti dia melalui eksperimen tidak manusiawi. Jadi dia akan menolak kepercayaan terbaliknya bahwa satu-satunya cara untuk mengubah dunia adalah dengan mengambil nyawa orang tak bersalah.